Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 241 Raja Netherworld terkejut. Ketika Yang Xiaotian mengenali identitasnya, Raja Netherworld terkejut, menatap Yang Xiaotian dengan penuh keraguan dan terkejut. Bicaralah, siapa yang mengirimmu? Xiaotian menatap lawannya, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Mendengar perkataan ini, Raja Netherworld tertawa terbahak-bahak, tawanya serak dan sangat menusuk. Nak, ini adalah alam rahasia naga sejati, benar-benar terisolasi dari dunia luar, bahkan jika aku membunuhmu di sini, Yang Zhengqing dan leluhur naga di luar tidak akan pernah tahu. Dan kau akan mengampuni aku. Selama 2 hari terakhir, dia menahan diri untuk tidak mengambil tindakan, menunggu Xiaotian memasuki alam rahasia naga sejati sebelum bergerak. Lagi pula, jika dia mengambil tindakan di luar, itu akan menyingkapkan orang-orang seperti Yang Zhengqing dan leluhur naga. Namun begitu berada di dalam alam rahasia naga sejati, dia dapat bertindak tanpa rasa khawatir. Saat dia bicara, pedang kematian di tangannya memancarkan cahaya dingin, yang langsung mengiris ke arah tenggorokan Xiaotian. Pedang kematian merupakan artefak suci tingkat atas. Tidak kurang dari 30 leluhur sekte tertinggi yang telah tumbang di bawah pedang kematian ini. Dengan lambaian pedang kematian, ruang di hadapan Xiaotian terbelah. Tepat saat pedang kematian hendak mengiris tenggorokan Xiaotian, tiba-tiba, sebuah cakar raksasa dengan api biru es muncul. Cakar raksasa yang diselimuti api langsung menghalangi pedang kematian. Pedang kematian menghantam cakar api, menimbulkan percikan api. Namun, yang mengejutkan Raja Netherworld, pedang kematiannya yang konon cukup tajam untuk memotong apapun, hanya meninggalkan goresan putih dangkal pada cakar raksasa yang diselimuti api. Ia sendiri terguncang ke belakang terus-menerus, jatuh berguling-guling. Pedang kematian di tangannya mengeluarkan suara merengek, seolah-olah gemetar karena ketakutan. Terkejut, dia melihat dan menyadari bahwa seekor behemoth api es berukuran sangat besar telah muncul di sisi Xiaotian pada suatu saat. Melihat Ice Flame Behemoth, tubuh Raja Netherworld tersentak, wajahnya berubah drastis karena tak percaya, Dewa Binatang. Sebelumnya, bahkan Azure Thunder Python hanya dapat disebut sebagai Raja Binatang Surgawi. Di seluruh hutan bulan merah, hanya kilin api es yang bisa disebut Dewa Binatang. Kilin api es juga merupakan satu-satunya di Kekaisaran Naga Surgawi yang disebut oleh para perkasa sebagai Dewa Binatang. Di seluruh Kekaisaran Naga Surgawi, hanya kilin api es yang merupakan binatang surgawi super. Raja Netherworld tidak dapat mempercayainya, Dewa Binatang Ice Flame Kilin benar-benar mengikuti Xiaotian. Wajahnya menjadi pucat, menyadari bahwa jika ini berada di tempat lain, dia mungkin memiliki sedikit harapan untuk melarikan diri, tetapi dia sekarang berada di dalam alam rahasia naga sejati. Hanya Hunan yang bisa membuka alam rahasia naga sejati. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Melihat Dewa Binatang Ice Flame Kilin, dia tahu tidak mungkin lagi membunuh Xiaotian. Dia berbalik untuk melarikan diri, berupaya menerobos udara dan melarikan diri jauh. Sekarang, satu-satunya pilihannya adalah melarikan diri jauh ke pegunungan alam rahasia naga sejati, memanfaatkan medan untuk melihat apakah masih ada harapan untuk bertahan hidup. Akan tetapi, saat ia hendak berbalik dan lari, tiba-tiba sebuah ekor raksasa sepanjang 1000 zang menyapu dengan kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang jarang sekali dilihat oleh Raja Netherworld seumur hidupnya. Terkejut dan kehilangan akal, Raja Netherworld mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang kematian untuk menyerang. Akan tetapi pedang kematian di tangannya seketika terpental oleh sapuan itu, dan dia sendiri terlempar ke gunung yang jauh. Suara gunung runtuh bergema tiada henti. Raja Netherworld terbang keluar dari reruntuhan, darah muncrat dari mulutnya, armor artefak suci tingkat atasnya sudah compang-camping. Dia menatap Azure Thunder Python yang baru muncul dengan ngeri, Raja Binatang Surgawi. Orang yang baru saja mengambil tindakan memang Azure Thunder Python. Setelah Bloodline Return to Ancestry, menjadi Super Divine Beast, kekuatan Azure Thunder Python tidak hanya setara dengan Ice Flame Kilin, tetapi mungkin bahkan sedikit lebih kuat. Sementara Raja Netherworld masih dalam keadaan terkejut, Xiaotian bangkit ke angkasa, berdiri di atas kepala ular piton guntur biru, lalu menungganginya dan terbang ke arahnya. Ice Flame Kilin mengikuti dari dekat di sisi Xiaotian. Itu adalah momen keheranan belaka. Menunggangi Raja Binatang Surgawi, dengan Dewa Binatang mengikuti di sisinya. Bahkan tanpa dua binatang super surgawi yang memancarkan aura apapun, kehadiran mereka sudah cukup untuk membuat otot dada Raja Netherworld bergetar. Menyaksikan kejadian ini,
dia bahkan lupa melarikan diri. Atau lebih tepatnya, dia tidak lagi memiliki keberanian untuk melarikan diri. Meskipun kekuatannya sangat besar, bagaimanapun juga, itu hanya pada puncak level ke-10 Saint Realm. Dia menyaksikan Yang Xiaotian berdiri di atas kepala Azure Thunder Python dengan ketakutan. Sebelumnya, ketika dia menerima misi dari Sekte Sky Stepping, dia merasa cukup senang dengan dirinya sendiri, berpikir bahwa membunuh seorang martial ancestor yang baru maju tidak ada bedanya dengan membantai seekor ayam yang lemah. Sekarang, dia menyadari, ini bukanlah ayam yang lemah. Itu adalah raksasa dari zaman prasejarah. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian dan Azure Thunder Python tiba di depan kelompok lainnya. Dia menatapnya dengan dingin, siapa yang mengirimmu? Tenggorokan Raja Netherworld terangkat, namun ia tetap tidak membuka mulutnya. Sebelumnya, iblis malam bayangan datang untuk membunuhku, dan aku memberinya 2 kesempatan, kata Yang Xiaotian dingin. Sayangnya, dia tidak menghargai kesempatan terakhir itu. Mendengar Yang Xiaotian menyebut-nyebut iblis malam bayangan, hati Raja Netherworld bergetar. Apakah Yang Xiaotian menyiratkan bahwa iblis malam bayangan sudah mati? Wajah Raja Netherworld berubah dari gelap menjadi terang. Berbicara berarti bertahan hidup, namun dia harus menghadapi amukan sekte penginjak langit yang sangat besar. Memikirkan entitas besar yaitu sekte langkah langit, hatinya bergetar. Namun, jika tetap diam, itu berarti kematian. Kalau dia menggelengkan kepalanya, yang menantinya pastilah serangan yang menggemparkan dunia dari 2 binatang super surgawi. Tiba-tiba, kegelapan menyerbu ke seluruh tubuhnya, berubah menjadi gumpalan cahaya hitam, dan dia lenyap dari tempatnya. Melihat Raja Netherworld masih memutuskan untuk melarikan diri, Yang Xiaotian tidak ragu-ragu dan memerintahkan, bunuh. Seketika, cakar raksasa Ice Flame Kilin menyerang, dan semua yang ada di hadapan mereka, tanah, gunung, pepohonan, bahkan ruang angkasa itu sendiri, terbungkus dalam es. Dalam sekejap mata, seluruh area sejauh Yang Xiaotian bisa lihat berubah menjadi dunia es biru, seperti sesuatu dari negeri dongeng. Saat seluruh ruang membeku, Raja Netherworld yang baru saja menghilang dari tempat asalnya kini mengkristal di puncak gunung yang jaraknya ratusan mil. Raja Netherworld masih berpose melarikan diri, wajahnya penuh kengerian. Yang Xiaotian, Azure Thunder Python, dan Ice Flame Kilin menghampiri Raja Netherworld, menatapnya yang membeku di dalam es. Xiaotian menggelengkan kepalanya, sayang sekali, seperti Shadow Knight Demon, kau tidak menghargai kesempatan terakhirmu. Raja Netherworld dipenuhi penyesalan dan ingin berbicara, tetapi dia sama sekali tidak mampu mematahkan kekuatan dingin kilin api es dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat cakar besarnya menyerang. Ledakan. Cakar raksasa Ice Flame Kilin menghantam Raja Netherworld jauh ke dalam bumi. Seluruh gunung hancur menjadi debu. Raja Netherworld berbaring di kaki gunung. Saat itu, kekuatan pembekuan Ice Flame Kilin yang sebelumnya dilepaskan telah menghilang. Dia tergeletak di kaki gunung, tubuhnya hancur berantakan, tidak lagi bisa dikenali sebagai manusia. Raja Netherworld membuka mulutnya. Melihat Raja Netherworld yang masih belum sepenuhnya mati, Ice Flame Kilin menyerang dengan cakar lainnya, menghentakkannya lebih jauh ke dalam kedalaman bawah bumi. Tepat saat Raja Netherworld hendak berbicara, dia terdiam selamanya. Pembunuh nomor 1 di Kekaisaran Naga Surgawi, Raja Netherworld, mati. Yang Xiaotian melambaikan tangannya, dan api surgawi kesengsaraan petir melesat keluar, membakar abis tubuh Raja Netherworld. Dengan satu gerakan, ia mengumpulkan pedang kematian ke tangannya. Kemudian, dia menemukan cincin luar angkasa Raja Netherworld tidak jauh dari mayat tersebut. Setelah membukanya, dia mendapati cincin itu penuh dengan batu roh, obat-obatan spiritual, dan kitab rahasia. Ada jauh lebih banyak batu roh daripada yang dimiliki iblis malam bayangan. Tampaknya menjadi seorang pembunuh adalah bisnis yang cukup menguntungkan. Bab 242 King Xuan terluka. Dia tak mau repot-repot menghitung batu roh, tetapi malah membolak-balik buku rahasia itu. Di antara kitab-kitab rahasia, memang ada beberapa kekuatan surgawi tertinggi. Salah satu kekuatan surgawi tertinggi ini, ciuman kematian, menarik minat Yang Xiaotian. Dia juga sudah belajar tentang Raja Netherworld, pembunuh nomor 1 di Kekaisaran. Ciuman kematian adalah kekuatan surgawi yang membuat Raja Netherworld terkenal. Kekuatan surgawi tertinggi inilah yang membuatnya mendapat gelar Raja Netherworld. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa jika kekuatan surgawi tertinggi ini dikultivasikan hingga batasnya, seseorang dapat menjelma menjadi dewa kematian, bahkan berkomunikasi dengan kekuatan neraka, kebenarannya tidak diketahui.
Yang Xiaotian dengan cermat meninjau Kiss of Death dari awal hingga akhir, dan setelah memastikan ia telah menghafalkannya sepenuhnya, ia mulai menjelajahi alam rahasia naga sejati dengan Azure Thunder Python dan Ice Flame Kilin. Karena dia masih punya waktu 1 tahun untuk dihabiskan di alam rahasia naga sejati, dia tidak terburu-buru untuk berkultivasi. Yang terpenting saat ini adalah mencari api surgawi Myriad Dragon. Alam rahasia naga sejati bahkan lebih besar dari apa yang dibayangkan Yang Xiaotian, butuh seharian terbang dengan Azure Thunder Python, dan mereka masih belum menyelesaikan 1 lingkaran penuh. 2 hari kemudian Yang Xiaotian kembali ke titik awal. Namun, setelah 2 hari, Yang Xiaotian telah menjelajahi hampir setiap sudut alam rahasia naga sejati namun belum menemukan jejak api surgawi naga segudang. Tidak mau menyerah, Yang Xiaotian mencari lagi dengan kedua binatang itu. Kali ini, dia bahkan memanfaatkan api surgawi kesengsaraan Guntur untuk melihat apakah dia dapat memancing keluar api surgawi naga segudang. Akan tetapi, bahkan setelah mencari lagi dengan teliti menggunakan api surgawi kesengsaraan Guntur, masih belum ditemukan tanda-tanda api surgawi naga segudang. Yang Xiaotian merasa kecewa dalam hatinya. Mungkinkah api surgawi naga segudang tidak berada di alam rahasia naga sejati? Sepertinya Myriad Dragon's Divine Flame tidak berada di dalam True Dragon Secret Realm, kata Ice Flame Kilin sambil menggelengkan kepalanya. Ia dan Azure Thunder Python terus-menerus memperluas kesadaran surgawi mereka untuk mencari dan merasakan, jika Myriad Dragon's Divine Flame berada dalam True Dragon Secret Realm, mustahil untuk tidak menemukannya. Setelah mencari 2 kali tanpa hasil, Yang Xiaotian berhenti mencari dan menenangkan pikirannya untuk mulai berkultivasi. Dia datang ke tempat di mana Ki Naga Sejati paling padat dalam alam rahasia naga sejati, duduk bersila, dan mulai mengoperasikan seni naga purba. Tiba-tiba, kura-kura hitam dan roh bela diri naga hitam muncul. Kekuatan 2 raja bela diri tertinggi merasuki seluruh alam rahasia naga sejati. Ki naga sejati mengalir dari segala arah ke Yang Xiaotian, gelombang yang bergejolak, mengalir ke tubuhnya seperti lautan. Naga surgawi mungkin terpancar dari Yang Xiaotian. Meskipun Ice Flame Kilin dan Azure Thunder Python pernah melihat 2 roh bela diri tertinggi milik Yang Xiaotian sebelumnya, mereka tetap tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka setiap kali menyaksikannya. Tuanku pasti akan menjadi master surgawi dari dunia jiwa bela diri. Seru Ice Flame Kilin saat melihat Yang Xiaotian, yang sedang berkultivasi. Dalam hampir 100.000 tahun terakhir, dunia jiwa bela diri hanya memiliki 1 guru surgawi, pemimpin sekte Hong Feng dari sekte surgawi penembus surga. Setelah Hong Feng, tidak ada guru surgawi yang lain. Aku benar-benar berharap suatu hari nanti tuanku akan menjadi master surgawi, kata Azure Thunder Python dengan penuh emosi. Kita juga harus berkultivasi. Jika kita tidak bekerja lebih keras, penguasa kita mungkin akan segera menyusul kita, kata Ice Flame Kilin sambil tersenyum masam. Kedua binatang itu telah menyaksikan pertumbuhan Yang Xiaotian dengan mata kepala mereka sendiri. Kecepatannya cukup untuk membuat mereka gemetar kagum. Setelah itu, kedua binatang itu mulai berkultivasi di puncak gunung terdekat juga. Waktu berlalu, Yang Xiaotian membenamkan dirinya dalam kultivasi di alam rahasia naga sejati, dengan rakus menyerap ki naga sejati di alam tersebut. Setelah menyerap ki naga sejati, 2 roh bela diri tertinggi bersinar lebih cemerlang. Terutama roh bela diri naga hitam, tanduknya tumbuh lebih panjang dan lebih tebal, sisiknya menjadi lebih keras dan lebih berkilau, dan tubuh naganya tumbuh dengan jelas di setiap putaran, pada tingkat yang terlihat. Bunga-bunga bermekaran dan layu. Saat itu sedang musim dingin. Di dalam alam rahasia naga sejati, ada sumber air dingin tempat Yang Xiaotian sesekali berenang santai saat istirahat dari kultivasinya. Dengan ki naga sejati dari alam rahasia naga sejati, bersamaan dengan konsumsi terus-menerus api surgawi kesengsaraan Guntur dan pil ramuan giok murni tertinggi dari Gua Dewa Guntur, tingkat kultivasi Yang Xiaotian meningkat dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada saat ia berada di alam Raja Bela Diri. Baru saja mencapai terobosan ke tingkat leluhur bela diri, kekuatan Yang Xiaotian tumbuh setiap hari. Dari tingkat pertama Martial Ancestor, ia berhasil menembus ke tingkat kedua, ketiga, dan keempat. Dia hampir membuat terobosan setiap 2 bulan, mencapai ranah minor. Sebelum dia menyadarinya, hampir setahun telah berlalu. Hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum Yang Xiaotian meninggalkan alam rahasia naga sejati. Saat dia memasuki alam rahasia naga sejati, dia belum berusia 11 tahun, sekarang, dia hampir berusia 12 tahun. Mendekati usia 12, tinggi Yang Xiaotian hampir 1,6 meter. Dia tinggi dan tegap,
dengan penampilan yang tampan dan aura maskulin, terutama matanya yang dalam dan menawan, bagaikan bintang. Adapun kekuatannya, dia telah berhasil mencapai puncak level ke-6 Martial Ancestor. Melihat hanya ada beberapa hari tersisa sebelum meninggalkan alam rahasia naga sejati dan masih merindukan api surgawi naga segudang, Yang Xiaotian memulai pencariannya yang ketiga. Namun, Yang Xiaotian kecewa, pencarian ketiga berakhir tanpa jejak api surgawi naga segudang. Saat pintu masuk alam rahasia naga sejati terbuka, Yang Xiaotian hanya bisa keluar dari alam itu. Para anggota keluarga yang menunggu di luar sangat gembira menyambut Yang Xiaotian saat ia muncul. Kakak, Yang Linger adalah orang pertama yang bergegas maju, melambaikan tangan merah mudanya dengan penuh semangat. Sama seperti setahun yang lalu, kepangannya masih berayun saat dia berlari. Namun, dibandingkan dengan tahun lalu, kepangannya telah tumbuh lebih panjang dan Yang Linger juga tumbuh lebih tinggi. Gadis kecil, Yang Xiaotian tersenyum, sambil menepuk kepala saudara perempuannya. Yang Chao dan Huang Ying melangkah maju, Huang Ying berkata sambil tersenyum, gadis kecil ini menghitung setiap hari berapa hari lagi sampai kau keluar dari alam rahasia naga sejati. Yang Linger tersenyum dan berkata, tentu saja, aku masih menunggu saudaraku membelikanku permen. Hati-hati, jangan sampai kamu berubah menjadi wanita muda yang gemuk jika terus makan seperti ini, canda Yang Xiaotian. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Dengan itu, semua orang berjalan kembali ke puncak penetrasi surga di tengah tawa dan suara kegembiraan. Dalam perjalanan, Yang Linger dan Yang Xiaotian berbicara tentang King Xuan. Kakak, kamu tidak tahu, beberapa hari yang lalu, kakak iparku diganggu, kata Yang Linger dengan marah, sambil mengepalkan tangannya. Yang Xiaotian terkejut, King Xuan adalah putri dari Kekaisaran Naga Surgawi, siapa yang berani menggertaknya? Itu Guo Hong, putra mahkota Kekaisaran Empat Negara. Yang Linger berkata dengan marah, kau tidak tahu betapa sombongnya Guo Hong saat kau pergi beberapa hari ini. Ternyata selama Yang Xiaotian berkultivasi di alam rahasia naga sejati, Kekaisaran Empat Negara telah mengirim utusan ke Kekaisaran Naga Surgawi. Kali ini, Guo Hong, putra mahkota Kekaisaran Empat Negara, menemani delegasi ke Kekaisaran Naga Surgawi dan setelah memasuki Kekaisaran, menantang murid-murid tingkat leluhur bela diri dengan statusnya sendiri sebagai leluhur bela diri. Dia bahkan membanggakan bahwa dia seorang diri akan menantang semua leluhur bela diri dari Kekaisaran Naga Surgawi. Mendengar ini, para murid berbakat dari semua sekte tertinggi Kekaisaran Naga Surgawi menjadi marah dan satu demi satu pergi menerima tantangan. Akan tetapi, bahkan para pengikut dari sekte tertinggi seperti Sekte Surgawi Kuno, Sekte Pedang Naga Penakluk, dan Sekte Surgawi Maha bukanlah tandingan Guo Hong. Tidak ada seorang pun yang dapat menahan serangannya lebih dari 3 gerakan. Banyak yang bahkan tidak mampu bertahan satu kali pindah. Guo Hong tidak terkalahkan sepanjang jalan, dan setelah tiba di ibu kota Kekaisaran, dia menjadi semakin sombong, dia mengatakan bahwa semua jenius dari Kekaisaran Naga Surgawi kita, termasuk keturunan klan Kekaisaran Naga Surgawi, adalah sampah. Yang Linger melanjutkan, kakak iparku tidak tahan dan menantangnya untuk bertarung. Tanpa berkata apa-apa, King Xuan akhirnya kalah. Apakah King Xuan terluka? Yang Xiaotian bertanya. Yang Linger bergumam dan bergumam. Melihat ekspresi saudara perempuannya, Yang Xiaotian merasakan beban berat di hatinya. Bab 243, Pemboman Tinju Empat Leluhur Agung. King Xuan terluka parah. Yang Xiaotian bertanya dengan suara berat. Yang Linger menggelengkan kepalanya, cederanya tidak separah itu, lagi pula, Guo Hong agak tertahan. Namun, saat bertengkar dengan kakak iparku, dia secara khusus menargetkan bagian depan tubuhnya. Pada titik ini, wajah Yang Linger dipenuhi dengan kemarahan, Guo Hong ini tercela. Setelah itu, Yang Xiaotian mengetahui bahwa lengan King Xuan telah patah. Mata Yang Xiaotian berubah dingin. Ayah, ibu, aku akan pergi ke ibu kota Kekaisaran. Yang Xiaotian menarik napas dalam-dalam, menahan amarah yang membuncah di dalam hatinya. Yang Chao dan Huang Ying ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Kakak, aku akan pergi bersamamu. Yang Linger mengepalkan tangan kecilnya. Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri, kata Yang Xiaotian sambil menggelengkan kepalanya. Yang Linger cemberut dan mengangguk. Kakak, pukul saja Guo Hong itu sampai babak belur, katanya dengan geram. Jangan khawatir, jawab Yang Xiaotian perlahan, aku akan membuatnya menderita karena kekuatan Asura 100 kali lipat. Mereka yang mengetahui teror pasukan Asura,
seperti Luo Qing dan lainnya, semua gemetar perutnya. Untuk menahan kekuatan Asura 100 kali, mereka hampir tidak dapat membayangkan seperti apa rupa putra mahkota 4 negara setelah siksaan seperti itu. Xiao Tian, berhati-hatilah dalam segala hal, Yang Chao tak dapat menahan diri untuk berkata. Ayah, jangan khawatir, aku akan kembali dengan selamat, jawab Yang Xiao Tian. Ia kemudian melompat ke kepala Raja Naga Banjir Hitam dan menungganginya, melesat ke langit dan menghilang dalam sekejap mata. Sebelum memasuki alam rahasia naga sejati, Yang Xiao Tian telah memberikan bola naga terakhir yang diperolehnya dari Istana Naga Laut Hijau kepada Raja Naga Banjir Hitam. Tahun itu, dengan bantuan bola naga itu, Raja Naga Banjir Hitam, yang sudah berada di puncak Raja Binatang, akhirnya berevolusi menjadi binatang surgawi. Binatang surgawi yang baru saja terbentuk, dengan terobosannya ke alam suci dan kecepatannya yang berkembang, bergerak 10 kali lebih cepat daripada sebelumnya. Tidak butuh waktu lama bagi Yang Xiao Tian untuk meninggalkan Sekte Naga Sejati dan menuju ibu kota kekaisaran dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak lama setelah Yang Xiao Tian dan Raja Naga Banjir Hitam meninggalkan Sekte Naga Sejati, kepergian mereka diketahui oleh berbagai kekuatan. Tidak lama setelah Yang Xiao Tian meninggalkan Sekte Dewa Naga Sejati, dia diikuti oleh 4 sosok kuat. Keempat kehadiran kuat ini semuanya setingkat leluhur. Segera, melalui Ice Flame Kilin, Yang Xiao Tian mengetahui adanya 4 kekuatan kuat yang membuntutinya. Tampaknya ada banyak orang yang menginginkan aku mati, Yang Xiao Tian mencibir dingin. Jika memang begitu, maka hari ini adalah hari yang baik untuk berlatih kekuatan Asura. Setelah cukup jauh dari Sekte Naga Sejati dan saat melewati pegunungan terpencil, tiba-tiba, salah satu kehadiran tidak dapat menahan diri lagi dan melakukan gerakan pertama melawan Yang Xiao Tian. Setelah kilatan cahaya dingin, pedang panjang langsung menusuk tenggorokan Yang Xiao Tian. Kecepatan pedang itu begitu cepat hingga mencengangkan, berkali-kali lipat lebih cepat dari pedang iblis malam bayangan, dan bahkan jika dibandingkan dengan pedang kematian milik Raja Netherworld, pedang itu hampir tidak kalah. Tepat saat pedang panjang itu hendak menusuk tenggorokan Yang Xiao Tian, tiba-tiba pedang itu berhenti di udara, tidak mampu maju bahkan setengah inci lebih jauh. Orang yang memegang pedang itu adalah seorang pria berpakaian abu-abu. Dia menyaksikan pemandangan aneh ini dengan kaget. Dia sangat menyadari kekuatan pedangnya sekarang, bahkan banyak leluhur di alam Sein tingkat ke-10 mungkin tidak akan mampu menahannya. Namun, itu sepenuhnya diblokir oleh kekuatan tak terlihat di depan Yang Xiao Tian. Diblokir sepenuhnya. Saat dia masih dalam keadaan syok, tiba-tiba terdengar suara ledakan di atas kepalanya. Dia buru-buru mendongak dan melihat langit yang penuh dengan guntur surgawi menghantamnya. Benar-benar ngeri, sebelum dia bisa mundur, guntur surgawi telah sepenuhnya menelan, menenggelamkan, dan melahapnya. Dari kejauhan, di atas 9 langit, lautan guntur surgawi terbentuk dan bergemuruh turun, langsung menghantam leluhur puncak tahap akhir di tingkat ke-10 alam suci ke kedalaman bumi. Ketika lautan guntur menghilang, yang terlihat hanyalah lubang dalam yang mengerikan di tanah tandus. Lubang itu meliputi puluhan mil, tak berdasar, gelap, dan sisa energi guntur surgawi masih terus-menerus muncul dari bawah tanah. Pemandangan ini menyebabkan 3 guru lainnya yang bersembunyi dalam bayangan membekuk ketakutan, jantung mereka berdebar kencang dan rambut mereka berdiri tegak. Di belakang Yang Xiao Tian, entah sejak kapan, muncul seekor binatang suci sebesar gunung. Ular piton guntur biru. Melihat binatang suci ini, mereka bertiga hampir gemetar ketakutan. Akan tetapi, ketiga orang yang bersembunyi dalam bayangan itu menjadi tegang, menggertakkan gigi mereka erat-erat dan tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Tepat saat ketakutan mereka mencapai titik ekstrim, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar di samping telinga mereka. Kalian bertiga datang ke sini, mungkinkah hanya untuk menikmati pemandangan? Suara yang begitu tiba-tiba itu membuat ketiganya terkejut setengah mati. Ketiganya segera berbalik, hanya melihat Ice Flame Kilin berdiri di belakang mereka, tubuhnya memancarkan api biru dingin. Ketika melihat Ice Flame Kilin, ketiganya nyaris ketakutan setengah mati. Dewa binatang, salah satu di antara mereka tidak dapat menahan diri lagi, dan berkata dengan suara gemetar. Akan tetapi, yang menanggapinya adalah cakar besar milik Ice Flame Kilin, setajam gunung. Cakar raksasa itu serentak menutupi mereka bertiga. Dalam keterkejutan mereka mengerahkan kekuatan penuh mereka dalam suatu serangan. Namun mereka mendapati bahwa serangan mereka, saat menghantam cakar raksasa, hanya memercikkan kristal es kemana-mana.
Cakar raksasa kilin tidak dapat digerakkan sama sekali. Ledakan. Ketiganya merasakan seluruh tubuh mereka tersentak saat mereka dipukul oleh cakar raksasa kilin dan langsung terbanting ke tanah. Tanah pun meledak. Badai pasir muncul kembali. Bumi berguncang, dan gunung-gunung di kejauhan bergoyang, siap runtuh. Yang Xiaotian menatap dingin ke arah keempat orang yang telah terhempas ke tanah. Dia tidak bertanya dari sekte mana mereka berasal, tetapi menyuruh Azure Thunder Python dan Ice Flame Kilin menggunakan teknik rahasia untuk menyegel kekuatan keempat orang itu untuk sementara sebelum mengangkat mereka. Melihat keempat orang itu terangkat, Yang Xiaotian mengeksekusi Skywalking Thousand Swords untuk menjangkau keempat orang itu, dan tanpa sepatah kata pun, menghantamkan tinjunya dengan kekuatan Asura langsung ke perut orang pertama. Orang pertama merasakan seolah-olah organ dalamnya dicabik-cabik oleh ribuan pisau, rasa sakitnya begitu hebat hingga merusak wajahnya. Raut wajah tiga orang lainnya berubah saat melihat ini. Diketahui bahwa mereka semua berada di tingkat ke-10 alam suci, organ-organ internal mereka sangat tahan lama, tetapi mereka masih merasakan sakit luar biasa karena kekuatan Asura milik Yang Xiaotian, yang menunjukkan betapa mengerikannya teknik tersebut. Yang Xiaotian pergi ke tiga orang lainnya dan juga memberikan masing-masing pukulan dengan kekuatan Asura. Tiga orang lainnya semuanya dipukul sampai wajah mereka terluka parah. Menyaksikan empat leluhur agung tingkat ke-10 alam suci digantung di sana oleh dua binatang super surgawi dan kemudian dihajar habis-habisan oleh Yang Xiaotian, Raja Naga Banjir Hitam merasa mulutnya kering dan lidahnya terbakar. Mereka adalah leluhur dari tingkat ke-10 alam suci. Pada hari biasa, ketika tidak ada roh dewa yang muncul, mereka seperti makhluk terkuat di bawah langit, dan sekarang mereka dipukuli satu persatu oleh tinju Yang Xiaotian. Mungkinkah ada sesuatu yang lebih gila? Setelah Yang Xiaotian memukulnya sekali, dia mulai dengan yang pertama lagi, dan memukulnya untuk yang kedua kalinya. Akan tetapi, sudah beberapa hari sejak terakhir kali dia menggunakan Asura Force, dan dia agak berkarat. Yang Xiaotian dengan cepat menyelesaikan ronde kedua, lalu melaju ke ronde ketiga dan keempat. Setelah ronde keempat, ketika keempat leluhur agung dari alam suci tingkat ke-10 menatap Yang Xiaotian lagi, yang ada di wajah mereka adalah ketakutan yang nyata. Setiap kali kekuatan Asura menghantam tubuh mereka, kekuatan yang merobek terus berputar di dalam organ dalam mereka. Semakin sering mereka dipukul, semakin kuat kekuatan yang merobek itu. Sekalipun mereka adalah leluhur alam suci, setelah dihantam 4 kali, mereka semua merasa seperti masuk neraka dan menanggung siksaan 1000 luka. Maka, ketika Yang Xiaotian bersiap menyerang untuk kelima kalinya, leluhur pertama itu, karena ketakutan yang amat sangat, gemetar seluruh tubuhnya dan berkata dengan suara serak, aku akan bicara, kita ini dikirim oleh Sekte Langkah Langit. Sekte Penginjak Langit. Mendengar pihak lain dikirim oleh Sekte Langkah Langit, Yang Xiaotian meninju dengan kekuatan Asura sekali lagi dan menghantam perut lawan. Bunyinya seperti bunyi genderang yang ditabuh. Bab 244, Putra Mahkota Empat Negara. Sang tetua di tahap akhir lapisan ke-10 alam suci merasakan sakit yang amat sangat hingga ia tidak dapat berbicara. Dia membuka mulut, mencoba berkata, dia sudah menyatakan kalau dia dari Sekte Penginjak Langit, tapi kamu masih saja mengebom. Yang Xiaotian mendatangi tetua kedua. Wajah tetua kedua pucat pasi, dan dia gemetar, aku dikirim oleh Sekte Pedang Naga Penakluk. Menaklukkan Sekte Pedang Naga. Mendengar ini, Yang Xiaotian melayangkan pukulan lagi. Suaranya masih seperti guntur. Dua tetua lainnya begitu ketakutan hingga jantung mereka hampir melompat keluar dari dada mereka. Yang Xiaotian menghampiri keduanya tanpa ekspresi apapun di wajahnya, lalu melepaskan kekuatan Asura pada masing-masing secara bergantian. Setelah Yang Xiaotian melepaskan 10 gelombang kekuatan Asura, wajah keempat tetua di lapisan ke-10 alam suci semuanya berubah warna. Keempat individu tersebut masing-masing berasal dari Sekte Langkah Langit, Sekte Pedang Naga Penakluk, Istana Surgawi Kuno, dan Sekte Surgawi Mahakala. Yang Xiaotian tidak terkejut bahwa Sekte Langkah Langit, Sekte Pedang Naga Penakluk, dan Istana Surgawi Kuno mengirim orang untuk membunuhnya, namun dia terkejut bahwa Sekte Surgawi Mahakala juga mengirim seseorang. Lagi pula, dia tidak memiliki konflik berarti dengan Sekte Mahakala Surgawi. Mungkinkah Sekte Mahakala Surgawi telah mengetahui bahwa Chen Lingyun, Zhang Hao, dan dua lainnya dibunuh olehnya? Yang Xiaotian menyaksikan dengan dingin ketika keempatnya dirusak oleh kekuatan Asura. Penatua yang dikirim oleh Sekte Sky Stepping di puncak lapisan ke-10 alam suci diberi nama Setan Penatua Telanjang Kaki. Pria ini baik hati dan jahat,
terkenal selama bertahun-tahun, dan sosok yang menebarkan teror ke dalam hati para ahli dari semua sekte. Tidak disangka bahwa dia sekarang bekerja di Sekte Sky Stepping. Dari Sekte Pedang Naga Penakluk, mereka telah mengirim Master Menara Pembunuh, Tian Zhengyi, seorang ahli alam suci tahap akhir yang menduduki peringkat kedua dalam daftar pembunuh Kekaisaran Naga Surgawi, tepat di bawah Raja Netherworld. Tidak disangka ternyata Sekte Pedang Naga Penakluk justru menyewa Tian Zhengyi untuk melakukan tugas itu, hanya untuk membunuhnya. Assassin Tower memiliki pengaruh yang sangat besar. Sebagai Master Assassin Tower, Tian Zhengyi sendiri tidak pernah mengambil tindakan selama bertahun-tahun, tetapi setiap gerakannya memiliki harga yang sangat mahal. Orang-orang yang dikirim oleh Istana Surgawi Kuno dan Sekte Surgawi Mahakala untuk membunuhnya dikenal sebagai Master Pedang Seribu Ular dan Pendekar Pedang Penjara Darah, keduanya merupakan sosok yang ditakuti. Master Pedang Seribu Ular merupakan leluhur tertua dari Tuan Manor saat ini dari Manor Seribu Ular, sedangkan Pendekar Pedang Penjara Darah merupakan penyendiri, teknik pedangnya sangat canggih, dan hanya dengan melihat pedangnya saja sudah memunculkan penjara darah. Keduanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat menengah dari lapisan ke-10 Sein Realm. Kekuatan mereka mungkin tidak sebesar Barefoot Elder Demon dan Tian Zhengyi, Master of Assassin Tower, tetapi mereka tetap tangguh. Lagi pula, leluhur tua Jiwu dari Sekte Pedang Naga Penakluk hanya berada di puncak awal lapisan ke-10 alam suci. Tepat saat Yang Xiaotian hendak melepaskan gelombang ke-11 kekuatan Asura, setan tua bertelanjang kaki memohon dengan nada menangis, "Tolong, hentikan pemboman, oke? Oke." Melihat permohonan Barefoot Elder Demon yang penuh air mata, Tian Zhengyi, Tousan Snakes Sword Master, dan Blood Prison Blademan semuanya memohon dengan nada menangis agar Yang Xiaotian berhenti mengebom mereka. "Jika kalian terus mengebom kami akan mati," kata Barefoot Elder Demon dengan suara gemetar. "Kami benar-benar akan mati." Yang Xiaotian mengeluarkan eliksir dan berkata, "Ini adalah eliksir kontrol yang telah aku sempurnakan." "Telanlah." Barefoot Elder Demon menatap eliksir di tangan Yang Xiaotian, wajahnya berubah, dan dia ragu-ragu. Melihat keraguan itu, Yang Xiaotian langsung melepaskan serangan Asura Force lainnya. Sang iblis tua bertelanjang kaki merasakan sakit yang teramat sangat, hingga air mata mengalir dari matanya. Yang Xiaotian kemudian memandang Tian Zhengyi. Wajah Tian Zhengyi berubah drastis, dan dia tidak berani ragu, "Saya bersedia." Yang Xiaotian melemparkan ramuan itu kepadanya, dan Tian Zhengyi menelannya tanpa ragu-ragu. Selanjutnya, Master Pedang Seribu Ular dan Pendekar Pedang Penjara Darah masing-masing menelan ramuan itu satu demi satu. Akhirnya, tatapan Yang Xiaotian kembali tertuju pada Barefoot Elder Demon, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Barefoot Elder Demon tidak berani ragu lagi, menelan eliksir milik Yang Xiaotian. Tentu saja, mereka berempat tunduk pada Yang Xiaotian bukan hanya karena takut akan kehancuran yang ditimbulkan oleh kekuatan Asura, tetapi juga karena Ice Flame Kilin dan Azure Thunder Python. Siapakah Ice Flame Kilin dan Azure Thunder Python? Mereka adalah dua Super Divine Beasts. Mereka adalah makhluk-makhluk yang bahkan Sekte Langit dan mereka yang berasal dari ibu kota Kekaisaran akan waspadai, namun sekarang mereka bersedia mengikuti Yang Xiaotian. Karena alasan inilah keempatnya juga dengan sukarela tunduk kepada Yang Xiaotian. Melihat keempatnya menyerah, ekspresi Yang Xiaotian sedikit mereda. Kemudian dia mengeluarkan 4 jubah perang hitam untuk dikenakan keempat orang itu dan menyuruh mereka mengenakan topeng berwajah hantu, mengikutinya dari belakang saat mereka terus terbang menuju ibu kota Kekaisaran. Dalam pelarian mereka ke ibu kota Kekaisaran, Yang Xiaotian mengetahui dari keempat orang itu bahwa setan tua bertelanjang kaki tidak tunduk kepada Sekte Sky Stepping. Ia telah bertemu dengan Master Sekte Sky Stepping Lin Yu beberapa kali, dan yang terakhir telah menemukannya dan menjanjikannya harta yang besar untuk meminta jasanya. Master Pedang Seribu Ular dan Pendekar Pedang Penjara Darah juga sepakat untuk mengambil tindakan hanya setelah menerima harta karun besar dari Istana Surgawi Kuno dan Sekte Surgawi Maha. "Tuan Muda, tenang saja, aku akan mengembalikan barang itu ke Sekte Sky Stepping saat waktunya tiba," Barefoot Elder Demon segera meyakinkan. "Setelah itu, aku akan memutuskan semua hubungan dengan Sekte Sky Stepping dan tidak akan berhubungan lagi dengan mereka." Tian Zhengyi, Master Pedang Seribu Ular, dan Pendekar Pedang Penjara Darah juga segera meyakinkannya. Malam itu tenang. Hari sudah sore. Yang Xiaotian tidak berhenti untuk beristirahat, melainkan terus menunggangi Raja Naga Banjir Hitam, memimpin keempat leluhur agung menuju ibu kota Kekaisaran. Sebelumnya,
Keempat leluhur agung telah disiksa oleh Ice Flame Kilin dan Azure Thunder Python dan terluka parah. Dalam perjalanan, Yang Xiaotian memberikan masing-masing dari keempatnya beberapa tetes air guntur kesengsaraan surgawi. Melihat air guntur kesengsaraan surgawi, mereka segera merasa bahwa meskipun mereka disiksa beberapa kali oleh kekuatan Asura, itu sepadan. Setelah menelan beberapa tetes air petir kesengsaraan surgawi, mereka seperti telah meminum semacam obat mujarab. Tak lama kemudian, pinggang mereka tidak lagi sakit, kaki mereka tidak lagi sakit, mereka berjalan dengan bersemangat, dan bahkan sakit perut mereka pun hilang. Dengan cepat, luka-luka mereka sebagian besar pulih. Langit menjadi lebih terang. Saat Yang Xiaotian hampir mencapai ibu kota kekaisaran, menunggangi Raja Naga Banjir Hitam bersama keempat tetua agung, di dalam ibu kota kekaisaran, Guo Hong tengah mengunyah buah roh dengan santai, memimpin bawahannya menuju kedai teratai hijau karena bosan. Melihat Guo Hong memimpin bawahannya ke Green Lotus Tavern untuk minum dan bergembira, Wu Yu, murid Wang Zhou, bergegas datang bersama sekelompok besar ahli Empire Alchemy Hall dari ujung jalan yang berlawanan. Sesampainya di hadapan Guo Hong, Wu Yu membungkukkan badan, tersenyum ramah, "Saya Wu Yu, pelaksana senior Balai Alkimia Kekaisaran Naga Surgawi. Guru saya adalah Tetua Agung Wang Zhou, kepala Balai Alkimia berikutnya." Mengetahui bahwa Yang Mulia Putra Mahkota membutuhkan pil ramuan giok murni tertinggi, ia secara khusus mengirim saya untuk mengantarkan 10 pil kepada Yang Mulia. Guo Hong mengangkat kelopak matanya sedikit, memberi isyarat kepada bawahannya untuk menerimanya. "Wang Zhou, benarkah? Aku sudah mencatatnya. Ada lagi." Masih membungkuk sambil tersenyum, Wu Yu melanjutkan, "Yang Mulia, Anda ingin menantang murid martial ancestor dari negara kita, tetapi tidak dapat menemukan lawan yang cocok. Mungkin ada satu orang yang mungkin menarik bagi Yang Mulia." "Siapa?" tanya Guo Hong santai, sambil terus berjalan menuju Green Lotus Tavern. Wu Yu mengikuti di belakang dan berkata, "Yang Xiaotian." Mendengar hal itu, Guo Hong menyeringai, "Orang yang konon telah memadatkan ramuan surgawi. Aku mengenalnya. Setahun yang lalu, dia baru saja menembus alam leluhur bela diri, kan? Sepertinya dia berkultivasi di alam rahasia naga sejati." Melihat Guo Hong tidak menanggapi Yang Xiaotian dengan serius, Wu Yu buru-buru berkata, "Yang Mulia mungkin tidak tahu, tetapi Yang Xiaotian telah muncul dari alam rahasia naga sejati. Saya menerima informasi bahwa dia tampaknya sedang bergegas menuju ibu kota kekaisaran. Hubungannya dengan Putri King Xuan tidak dangkal. Dia kemungkinan besar datang untuk Yang Mulia." Mendengar ini, Guo Hong tertawa, "Jika dia benar-benar datang untukku, itu sama saja dengan bunuh diri. Kalau begitu, aku akan menghancurkannya sampai mati." Wu Yu segera menambahkan, "Yang Mulia tidak boleh meremehkannya. Yang Xiaotian sebelumnya membeli air guntur kesengsaraan 6 kali lipat. Jika dia berkultivasi dengan bantuan air guntur kesengsaraan dan ki naga sejati, tingkat kultivasinya saat ini kemungkinan tidak lemah. Selain itu, dia telah memadatkan ramuan surgawi." Guo Hong berkata dengan nada meremehkan, "Bagaimana dengan ramuan surgawi? Dia hanya jiwa bela diri tingkat ke-11. Aku bisa mematahkan kedua kakinya hanya dengan satu tangan." Bab 245, di mataku, dia hanya sejumput rambut. Tidak heran Guo Hong begitu percaya diri. Semenjak dia memasuki Kekaisaran Naga Surgawi, bahkan puncak lapisan ke-10 leluhur bela diri pun kesulitan menahan satu gerakan pun darinya. Apalagi Yang Xiaotian, yang baru saja melangkah ke alam leluhur bela diri setahun yang lalu. Melihat hal ini, Wu Yu mencoba berbicara lagi, tetapi Guo Hong yang tidak sabar berkata, "Sudah cukup, jangan ganggu kesenanganku minum." Kemudian dia memimpin sekelompok besar pengikutnya ke dalam kedai teratai hijau. Wu Yu hanya bisa menelan kembali kata-katanya. 1 jam kemudian, ketika Yang Xiaotian tiba di ibu kota kekaisaran, langit sudah cerah. Dia menarik kembali Raja Naga Banjir Hitam dan memasuki ibu kota kekaisaran. Mengenakan jubah perang hitam dan mengenakan topeng berwajah hantu, setan penatua bertelanjang kaki, Tian Zhengyi, dan 3 orang lainnya mengikuti di belakang Yang Xiaotian. Karena Barefoot Elder Demon dan kelompoknya mengenakan topeng berwajah hantu, mereka dihentikan oleh penjaga gerbang kota saat memasuki ibu kota kekaisaran. Namun, saat Yang Xiaotian mempersembahkan liontin naga surgawi milik King Xuan, semua penjaga gerbang kota bersujud di tanah. Tokoh-tokoh kuat dari berbagai sekte yang lewat tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik ke samping. Baru setelah Yang Xiaotian dan Barefoot Elder Demon pergi jauh, para penjaga gerbang kota ini berani berdiri.
Siapa dia? Mungkinkah dia putra seorang menteri tingkat tinggi? Melihat para penjaga gerbang kota bersujud, seorang murid sekte bertanya dengan heran sambil melihat sosok Yang Xiaotian yang menjauh. Yang Xiaotian, kata seorang tetua sekte dengan serius. Murid sekte itu menarik napas dalam-dalam, dewa bela diri muda. Dewa Yang. Dia juga dewa pengobatan muda. Tetua sekte berkata dengan penuh hormat, sambil memperhatikan kepergian sosok Yang Xiaotian. Sejak kompetisi apoteker kekaisaran, Yang Xiaotian telah dikenal sebagai dewa pengobatan muda. Setelah ujian naga sejati, Yang Xiaotian memperoleh gelar lain, Dewa Bela Diri Muda. Gabungkan gelar Dewa Pengobatan Muda dan jiwa bela diri muda, maka dia dikenal sebagai Yang Surgawi. Dia juga satu-satunya pemuda di Kekaisaran Naga Surgawi yang disebut dewa oleh tokoh-tokoh kuat dari berbagai sekte. Jadi itu Yang Surgawi, seorang murid, yang mengetahui identitas Yang Xiaotian, bahkan membungkuk dengan gembira ke arah Yang Xiaotian, dengan mata yang dipenuhi dengan kekaguman yang sungguh-sungguh. Mengumpulkan api surgawi, dia memurnikan ramuan tingkat mendalam di alam Raja Bela Diri. Membentuk ramuan surgawi yang unik sepanjang masa, pencapaian apapun itu sudah cukup untuk membuat banyak murid sekte di Kekaisaran Naga Surgawi memuja Yang Xiaotian dengan fanatik. Itulah Yang Surgawi, Tuan Muda Yang Surgawi. Dengan cepat, berita kedatangan Yang Xiaotian di ibu kota Kekaisaran menyebar, langsung menciptakan sensasi di seluruh kota. Saat Yang Xiaotian berjalan menyusuri jalan, para pengikut sekte dan pengikut keluarga membungkuk dalam-dalam dan berteriak kegirangan. Beberapa orang, seperti murid-murid sebelumnya, bahkan berlutut karena kegembiraan mereka. Beberapa murid perempuan, setelah mengetahui kedatangan Yang Xiaotian, juga berlarian dengan gembira dari halaman dan paviliun. Yang Surgawi, dia sangat tampan. Benar-benar gagah, lucu tapi gagah. Para murid perempuan pun meneteskan air mata kekaguman. Yang Surgawi, aku mencintaimu. Bahkan beberapa murid perempuan mulai memanggil, seperti King Xuan, dengan genit bernyanyi. Yang Surgawi, kami mencintaimu. Satu demi satu murid perempuan menjadi berani, meletakkan tangan mereka di bibir ceri mereka dan berteriak dengan penuh semangat. Barefoot Elder Demon, Tian Zhengyi, dan 3 orang lainnya tidak pernah menyangka kedatangan Yang Xiaotian akan menimbulkan kehebohan di ibu kota kekaisaran, atau membuat berbagai sekte dan pengikut keluarga menjadi gila. Baru pada saat itulah mereka benar-benar menghargai status Yang Xiaotian di hati semua murid di Kekaisaran Naga Surgawi mereka. Merasakan kegembiraan dan antusiasme orang-orang di sekitar Yang Xiaotian, mereka basah kuyup oleh keringat dingin, diliputi rasa bersalah yang mendalam. Untungnya, mereka tidak membunuh Yang Xiaotian, karena jika mereka melakukannya, mereka akan menjadi pendosa abadi Kekaisaran Naga Surgawi. Bahkan Yang Xiaotian tidak menyangka bahwa pengikut dari berbagai sekte akan begitu gelisah. Semuanya, silakan berdiri. Melihat para murid yang berlutut dengan gembira, Yang Xiaotian berbicara dan kemudian mengerahkan kekuatan untuk mengangkat semua orang. Yang Surgawi sangat tampan. Gerakan ini membuat para murid perempuan semakin berteriak. Mendekati usianya yang ke-12, dengan parasnya yang rupawan, dan mengingat perbuatannya yang legendaris, bagi para murid perempuan ini, setiap gerakan yang ia lakukan dianggap tampan. Mendengar jeritan para murid perempuan itu, Yang Xiaotian berkeringat. Pada saat itu, Guo Hong sedang menikmati minumannya di Green Lotus Tavern, minum dengan riang ketika tiba-tiba, ia mendengar keributan di luar. Banyak murid yang bersemangat keluar, yang membuatnya penasaran. Cari tahu apa yang terjadi, Guo Hong menginstruksikan bawahannya. Tak lama kemudian, bawahannya kembali dan melaporkan, Yang Mulia, ini Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, Guo Hong menegakkan tubuhnya. Ya, Yang Xiaotian telah tiba di ibu kota kekaisaran. Kedatangannya telah menimbulkan kehebohan dan kegembiraan di antara para murid sekte utama di ibu kota kekaisaran. Banyak murid yang baru saja meninggalkan kedai pergi menemuinya, kata bawahannya sambil membungkuk. Mendengar ini, alis Guo Hong berkerut, dia tidak menyangka Yang Xiaotian memiliki ketenaran setinggi itu di Kekaisaran Naga Surgawi. Mendengar teriakan gembira, Yang Surgawi, di luar, Guo Hong membanting cangkir anggurnya ke meja dan berdiri, berkata dengan dingin, ramuan surgawi. Ayo keluar dan temui Yang Xiaotian ini. Dia lalu keluar dari bar bersama sekelompok pengikutnya. Wu Yu yang berada di luar melihat hal itu dan ikut mengikutinya bersama kelompok pengikutnya. Di halaman belakang Green Lotus Tavern,
Li Qianqian dan Gu Shaozong tengah sibuk mempelajari teknik alkimia ketika mereka tiba-tiba mendengar teriakan kegirangan memanggil Divine yang di luar sana, membuat mereka terdiam sejenak. Yang Xiaotian, wajah Gu Shaozong sehitam air. Ayo kita keluar dan melihat, kata Li Qianqian dengan nada serius. Selama lebih dari setahun, keduanya telah mempelajari teknik alkimia siang dan malam, dengan tujuan meningkatkan level alkimia mereka, semua itu dengan tujuan suatu hari mengalahkan Yang Xiaotian. Terutama Gu Shaozong, yang selalu mencari kesempatan untuk bersaing lagi dengan Yang Xiaotian dalam alkimia. Jadi, keduanya meninggalkan Green Lotus Tavern. Ketika mereka sampai di luar, mereka melihat banyak pengikut berlarian ke depan di jalan. Keduanya juga mengikuti orang banyak dan bergerak maju. Melihat ekspresi gembira dari orang banyak, wajah Gu Shaozong menjadi semakin gelap. Sementara itu, saat Yang Xiaotian bergerak maju, Guo Hong mendekat dari ujung jalan lainnya dengan sekelompok besar pengikut. Dengan sejumlah guru besar dari Kekaisaran Empat Negara di belakangnya, Guo Hong menonjol di antara kerumunan, dan Yang Xiaotian dapat melihatnya datang dari jauh. Guo Hong juga telah melihat Yang Xiaotian dari kejauhan. Tuan muda, mereka adalah orang-orang dari Kekaisaran Empat Negara, kata Tian Zhengyi, penguasa menara pembunuh. Tatapan mata Yang Xiaotian menajam. Mengingat mereka berasal dari Kekaisaran Empat Negara, identitas pemuda yang mendekat itu jelas. Pada usia 15 atau 16 tahun dan perawakannya tinggi, Guo Hong segera mendekati Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, Guo Hong menatapnya dengan tatapan merendahkan, tangannya mengibaskan kipas giok yang diambil dari suatu gua. Guo Hong, jawab Yang Xiaotian dengan tenang. Berani sekali, tegur seorang guru dari alam kaisar yang mengikuti Guo Hong. Di hadapan putra mahkota kita, kau tidak menunjukkan rasa hormat namun berani memanggil putra mahkota kita dengan namanya. Putra mahkota, Yang Xiaotian menjawab dengan dingin. Dia mungkin putra mahkota Kekaisaran Empat Negaramu, bukan milik kami, Kekaisaran Naga Surgawi. Di mataku, dia hanyalah sejumput rambut. Sejumput rambut. Orang-orang di Kekaisaran Naga Surgawi menoleh untuk melihat jambul rambut berkilau di kepala Guo Hong, dan tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Mendengar putra mahkota mereka disebut sebagai sejumput rambut oleh Yang Xiaotian, para penguasa dari Kekaisaran Empat Negara menjadi marah dan menghunus pedang mereka satu demi satu. Bab 246, bahkan tidak bisa menerima satu pukulan dariku. Petik 2. Tepat saat para elit Kekaisaran Empat Negara hendak bergerak, Guo Hong mengulurkan tangannya, menghentikan mereka semua. Yang Xiaotian, ku dengar kau disebut Dewa Bela Diri Muda di Kekaisaran Naga Surgawi. Guo Hong menatap Yang Xiaotian dengan arogan. Menurutmu, apakah kau, dengan jiwa bela diri tingkat 11, juga memenuhi syarat untuk disebut Dewa Bela Diri Muda? Di mataku, tidak peduli jenis keilahian apa yang telah kau bentuk, jiwa bela diri level 11 hanyalah sampah belaka. Sejak aku menginjakkan kaki di Kekaisaran Naga Surgawi, tidak ada satupun leluhur bela diri yang mampu menahan 3 gerakanku. Aku hanya ingin tahu apakah kau sanggup menahan 3 gerakanku. Suara Guo Hong penuh dengan ejekan dan cemoohan. Mendengar ejekan Guo Hong, semua orang di Kekaisaran Naga Surgawi melotot marah. Yang Xiaotian melangkah maju dan mendekati Guo Hong. Lakukan gerakanmu. Nanti, aku akan memukulmu dengan kekuatan Asura 100 kali. 100 kali kekuatan Asura. Guo Hong tampak bingung, karena dia jelas belum pernah mendengar tentang Asura Force. Melihat Yang Xiaotian menerima tantangan itu, senyumnya mengembang. Yang Xiaotian, apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Apakah kamu benar-benar bersedia menerima 3 jurusku? Dia kemudian menambahkan, kamu baru saja mencapai Martial Ancestor. Jika kamu takut menerima 3 jurusku, tidak ada yang akan menertawakanmu. Jika kamu, yang dihormati sebagai Dewa Bela Diri Muda, menerima tantangan itu dan tidak dapat menahan 3 gerakanku, dan aku mengalahkanmu sampai kamu berguling-guling di tanah, itu akan sangat menggelikan. Tawa Guo Hong bergema. Wajah Yang Xiaotian tetap tanpa ekspresi saat dia mendekati Guo Hong. Guo Hong, melihat ini, tidak terburu-buru menyerang, tetapi juga berjalan menuju Yang Xiaotian. Baru saja dia berada beberapa meter dari Yang Xiaotian, tiba-tiba Guo Hong menerjang maju dengan kecepatan tinggi dan melancarkan pukulan dahsyat ke dada Yang Xiaotian. Tatapan matanya tajam, tinju amarah 1000 kali lipat. Tinju amarah 1000 kali lipat, salah satu kekuatan surgawi tertinggi yang terkuat di Kekaisaran Empat Negara. Setelah dikuasai hingga ke tingkat penguasaan puncak, pukulan yang dilayangkan dapat memanggil kekuatan air di ruang sekitarnya,
berubah menjadi gelombang besar 1000 kali lipat, menghantam musuh. Terlebih lagi, kekuatan gelombang 1000 kali lipat tersebut menjadi semakin mengerikan saat jumlahnya bertambah. Dengan jarak yang dekat dan serangan mendadak Guo Hong, jantung semua orang berdebar kencang. Beberapa murid perempuan keluarga bahkan tanpa sadar menutup mata mereka, takut melihat Yang Xiaotian terlempar. Ledakan, tinju amarah 1000 kali lipat, seperti yang diduga, mengenai Yang Xiaotian tepat. Kekuatan air yang dipanggil oleh tinju amarah 1000 kali lipat menenggelamkan Yang Xiaotian sepenuhnya. Yang Xiaotian menerima pukulan penuh dari tinju amarah 1000 kali lipat Guo Hong. Melihat ini, Guo Hong tertawa terbahak-bahak, inikah dewa bela diri muda? Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulanku pun. Namun, begitu kata-katanya selesai, dia melihat kekuatan air yang dipanggil oleh tinju amarah 1000 kali lipat tiba-tiba tersebar, dan Yang Xiaotian berdiri di tempatnya, tidak tergerak. Guo Hong tercengang. Orang-orang di Kekaisaran Naga Surgawi segera bersorak dan berteriak. Para murid perempuan keluarga itu, yang sebelumnya sangat khawatir, kini tersipu-sipu dan berteriak, Yang Surgawi. Kau sangat kuat. Suara centil itu bahkan terlalu berat untuk ditanggung Yang Xiaotian. Guo Hong dan orang-orang dari Kekaisaran Empat Negara memandang Yang Xiaotian dengan tak percaya. Untuk diketahui, semenjak Guo Hong memasuki Kekaisaran Naga Surgawi, tidak ada satupun leluhur bela diri yang mampu menahan serangan penuh dari tinju amarah 1000 kali lipat Guo Hong. Apalagi berdiri di sana dan menerima pukulan dari Tousan Volt Fury Fist secara langsung. Kau, Guo Hong menatap Yang Xiaotian dengan ekspresi jelek. Apakah kau mengenakan True Dragon Holy Armor? Sekte Naga Sejati Surgawi memiliki armor suci naga sejati tingkat artefak suci super, yang merupakan salah satu dari 3 armor terkuat di Kekaisaran Naga Surgawi, memberikan pertahanan tak terkalahkan, acuh tak acuh terhadap serangan dari penguasa di alam yang sama. Melihat Yang Xiaotian telah sepenuhnya menerima pukulan dari tinju amarah 1000 kali lipat tanpa terluka, Guo Hong mengira bahwa Yang Xiaotian sedang mengenakan sirah suci naga sejati. Petik 2. Yang Xiaotian tidak menjelaskan dan langsung melepaskan ledakan kekuatan Asura. Dengan kecepatan seperti itu, Guo Hong tidak dapat bereaksi tepat waktu. Gedebuk. Seperti sebelumnya ketika ia menyerang perut Barefoot Elder Demon dan kawanannya, suaranya seperti ketukan drum. Guo Hong terlempar bagaikan udang yang ditembakkan dari ketapel. Putra Mahkota, seorang tetua alam suci dari Kekaisaran Empat Negara melihat Guo Hong terbang dan dengan ekspresi terkejut, dia buru-buru menangkapnya. Meski begitu, Guo Hong masih memuntahkan darah segar, wajahnya kesakitan, bahkan tidak dapat berbicara. Kekuatan Asura yang mengiris dan menyiksa terus-menerus merusak organ-organ dalamnya. Melihat wajah Guo Hong yang berubah kesakitan, Barefoot Elder Demon dan rekan-rekannya menelan ludah, tenggorokan kering mereka terasa sesak. Yang Xiaotian, beraninya kau menyakiti putra mahkota Kekaisaran Empat Negaraku. Tetua alam suci yang menangkap Guo Hong, setelah melihat ekspresinya yang menderita, tak kuasa menahan amarahnya. Pada saat yang sama, dia dengan ganas mengayunkan telapak tangannya ke arah Yang Xiaotian. Seketika, kekuatan liar mengguncang ruang angkasa dengan hebat. Kerumunan di sekitarnya dipenuhi campuran rasa ngeri dan marah, karena pertarungan Yang Xiaotian dan Guo Hong adalah hal yang biasa, namun seorang tetua alam suci dari Kekaisaran Empat Negara tidak hanya campur tangan tetapi juga menyerang Yang Xiaotian di depan umum. Bagi seorang tetua alam suci menyerang leluhur bela diri, bukankah ini benar-benar tak tahu malu? Tapi saat itu, tiba-tiba, pedang Qi yang luar biasa dahsyat membelah udara. Semua orang melihat sesepuh Kekaisaran Empat Negara menjerit mengenaskan saat mereka melihat tangannya yang memukul putus di pergelangan tangan dan jatuh ke tanah, darah berceceran dan menodai tanah di sekitarnya menjadi merah. Kerumunan orang tercengang. Penatua Kekaisaran Empat Negara yang baru saja menyerang berada pada tahap awal dari 10 level alam suci. Namun seorang tetua alam suci yang berada di tahap awal 10 level, tangannya terpotong hanya dengan satu serangan pedang. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Barefoot Elder Demon di samping Yang Xiaotian. Itu adalah Barefoot Elder Demon yang telah melakukan gerakan. Setan tetua bertelanjang kaki menatap tetua Kekaisaran Empat Negara dengan wajah dingin. Baru pada saat itulah orang banyak menyadari bahwa keempat orang yang mendampingi Yang Xiaotian bukan hanya untuk pertunjukan. Semua orang terkejut tak terkira. Memutus tangan sesepuh tingkat ke-10 awal alam suci dengan satu pedang, kekuatan macam apa itu? Siapa kau? Tetua Kekaisaran Empat Negara menatap ke arah tetua iblis bertelanjang kaki, yang mengenakan topeng hantu,
terkejut sekaligus marah, berani ikut campur dalam urusan kekaisaran 4 negaraku, dan kami akan memusnahkan sektemu. Setan tetua bertelanjang kaki melayangkan tendangan langsung ke muka tetua itu. Terbawa bersama Guo Hong, sesepuh kekaisaran 4 negara terpental akibat tendangan itu, bahkan menyebabkan banyak ahli dari kekaisaran 4 negara terlempar. Ketika sesepuh kekaisaran 4 negara jatuh ke jalan yang jauh, wajahnya berdarah, dan bahkan tulang wajahnya hancur oleh tendangan itu. Butuh waktu lama baginya untuk bangkit dari tanah, menatap Barefoot Elder Demon dengan ngeri, tidak berani mengatakan apapun lagi dan bersiap pergi bersama Guo Hong. Siapa yang bilang kau boleh pergi? Yang Xiao Tian berkata dengan dingin, pertandingan kita belum berakhir. Aku bilang aku akan melepaskan 100 pasukan Asura. Mendengar ini, raut wajah Guo Hong berubah. Awalnya, dia tidak tahu apa yang dimaksud Yang Xiao Tian dengan kekuatan Asura, tetapi setelah pengalaman terakhir itu, dia sepenuhnya menyadari betapa dahsyatnya kekuatan Asura yang disebutkan oleh Yang Xiao Tian. Satu saja hampir membuatnya muntah empedu, dan dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dia disuntik 100 kali. Yang Xiao Tian, jangan coba-coba. Guo Hong berteriak marah, jika sesuatu terjadi padaku, bukan hanya Sekte Naga Sejati, bahkan klan Kekaisaran Naga Suci pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Begitukah? Kata Yang Xiao Tian sambil tiba-tiba melepaskan kekuatan Asura lainnya. Bab 247, dibom hingga tak dikenali. Menyaksikan serangan Yang Xiao Tian, Guo Hong, dalam keterkejutan dan kemarahannya, meraung, Yang Xiao Tian, aku menolak untuk percaya bahwa aku, putra mahkota 4 negara, dapat dikalahkan olehmu. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba mendesak semua Yuan sejati dalam tubuhnya, melepaskan kekuatan leluhur bela diri lapisan puncak ke-10, yang melonjak keluar bagaikan tsunami. Sementara itu, inti emas muncul di atas kepalanya. Inti emas memancarkan cahaya merah darah ke segala arah. Apa yang dipadatkan Guo Hong adalah inti emas darah Qi, salah satu inti emas tingkat tertinggi. Keduanya memiliki mutu tertinggi, tetapi inti emas darah Qi bahkan lebih hebat daripada inti emas mutu tertinggi yang telah dipadatkan Yuyi. Sebuah pedang muncul di tangan Guo Hong, dan di bawah desakan gila-gilaan dari inti emas darah Qi, pedang di tangannya memancarkan cahaya dingin. Naga terbang di langit. Dia melompat, melesat seperti naga, menusuk dengan pedangnya. Pedang Qi tampaknya membentang di ruang tak berujung, mengincar dada Yang Xiao Tian. Cahaya merah tua menelan surga, pedang Qi bersifat halus. Menyaksikan serangan Guo Hong, banyak tetua sekte di sekitarnya mengubah ekspresi mereka. Naga terbang di langit merupakan skill surgawi yang menjadi ciri khas Santo Pedang Naga Terbang. Siapakah Santo Pedang Naga Terbang? Dalam hal Dao Pedang, ia berada di posisi kedua setelah Dewa Pedang Teratai Hijau. Menyaksikan tusukan naga terbang milik lawan, Yang Xiao Tian tidak menghiraukannya, kekuatan tinjunya tidak berubah, terus menghantam ke arah perut lawan. Gedebuk. Guo Hong terpental mundur, jatuh ke tanah di kejauhan, muntah darah tak henti-hentinya, wajahnya penuh penderitaan. Namun saat tinju Yang Xiao Tian mengenai Guo Hong, tusukan naga terbang Guo Hong juga menembus dada Yang Xiao Tian. Kerumunan orang itu tak pelak lagi mengalihkan pandangan mereka ke dada Yang Xiao Tian, hanya untuk melihat bahwa di tempat pedang panjang Guo Hong menghantam, tidak ada sedikit pun bekas. Hanya pakaiannya yang sedikit robek. Melihat ini, semua orang terkejut. Terutama para tetua sekte yang menyadari kekuatan naga terbang di langit, mereka merasa sangat takjub. Di masa lalu, Santo Pedang Naga Terbang telah menyapu bersih para tak terkalahkan dengan naga terbang di langit, tak ada yang setara di wilayah kekuasaannya, dan bahkan mereka yang berada di alam lebih tinggi pun berjuang untuk menahan pedangnya. Sekarang, Yang Xiao Tian tetap tidak terluka sama sekali. Pertahanan Yang Xiao Tian sungguh mengerikan sampai pada tingkat seperti itu. Setahun yang lalu, selama penilaian naga sejati, upaya Yuyi untuk memanfaatkan kekuatan 5 prasasti pedang dari jalur pedang bahkan tidak dapat menggoyahkan tubuh tiran naga sejati milik Yang Xiao Tian. Terlebih lagi, Yang Xiao Tian kini telah membangkitkan hampir 7.000 naga esensi sejati. Tubuh tiran naga sejatinya telah mencapai pencapaian hebat. Tak peduli seberapa kuat dorongan naga terbang di langit milik Guo Hong, ia tak dapat menembus pencapaian agung tubuh tiran naga sejati. Justru karena tubuh tiran naga sejati telah mencapai prestasi hebat sehingga Yang Xiao Tian berani menahan serangan langsung. Melihat dorongan naga terbang di langitnya tidak dapat melukai Yang Xiao Tian, wajah Guo Hong akhirnya mengalami perubahan drastis. Pada saat itu, ia diliputi keputusasaan dan ketidakberdayaan.
Dia akhirnya mengerti bagaimana rasanya ketika leluhur bela diri dari Kekaisaran Naga Surgawi tidak dapat menahan satu pun gerakannya. Tepat pada saat itu, Yang Xiaotian melancarkan pukulan lainnya. Yang Xiaotian, beraninya kau. Para ahli dari Kekaisaran Empat Negara berteriak dengan marah, siap untuk mengambil tindakan. Akan tetapi, saat para ahli dari Kekaisaran Empat Negara hendak mengambil tindakan, tiba-tiba, pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya turun. Semua ahli dari Kekaisaran Empat Negara yang hadir terpental oleh pedang Qi. Termasuk dia yang baru saja mencapai tahap awal lapisan ke-10 alam suci. Dengan satu serangan pedang, puluhan ahli dari Kekaisaran Empat Negara dikalahkan. Menyaksikan pemandangan ini, bahkan Li Qianqian dan Gu Shaozong, di antara kerumunan, merasakan getaran hebat di hati mereka. Terutama Li Qianqian yang menatap ngeri ke arah Barefoot Elder Demon yang menyerang. Kekuatan pria berpakaian hitam yang memakai topeng hantu ini begitu hebat, kemungkinan besar dia sekuat kakeknya. Pria ini jelas bukan ahli tingkat tinggi dari Sekte Naga Sejati. Kapan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi seperti itu muncul di samping Yang Xiaotian? Gedebuk. Pukulan ketiga Yang Xiaotian menghantam tubuh Guo Hong. Guo Hong terguling di tanah dan terpental ke kejauhan. Yang Xiaotian melompat maju dan melontarkan pukulan lainnya. Guo Hong terlempar dan berguling sekali lagi. Setelah itu, pukulan kelima Yang Xiaotian, pukulan keenam, pukulan ketujuh. Ketika para penonton menyaksikan Guo Hong, putra mahkota Kekaisaran Empat Negara, terguling-guling oleh pukulan Yang Xiaotian, pukulan demi pukulan, mereka begitu terkejut hingga tidak dapat menemukan kata-kata untuk diucapkan untuk waktu yang lama. Yang Xiaotian, mata para ahli dari Kekaisaran Empat Negara hampir keluar dari rongganya, mereka berteriak tanpa henti. Dengan serangan terus-menerus dari pasukan Asura Yang Xiaotian, Guo Hong telah lama pingsan. Tetapi setiap kali dia pingsan, dia akan terbangun sekali lagi oleh ledakan kekuatan Asura Yang Xiaotian. Oleh karena itu, ia terus-menerus pingsan dan terbangun berulang kali. Pada saat Yang Xiaotian telah melancarkan 100 siklus kekuatan Asura, Guo Hong telah meluncur keluar dari ibu kota Kekaisaran dan menabrak pegunungan di kejauhan. Orang-orang menatap putra mahkota Empat Negara, yang terbaring di tumpukan batu pecah di kedalaman pegunungan, dan terkesiap ngeri. Apakah ini masih manusia? Dia begitu hancur hingga dia tidak dapat dikenali lagi sebagai seorang manusia. Bahkan Barefoot Elder Demon dan kelompok Tian Zhengyi yang berempat pun tak dapat menahan rasa kasihan di mata mereka saat memandang Guo Hong. Anak malang, dari sekian banyak orang yang harus diprovokasi, dia harus memilih tuan muda mereka. Di tengah kerumunan, Li Qianqian dan Gu Shaozong gemetar saat melihat keadaan Guo Hong yang menyedihkan, dan ketakutan yang mendalam membuncah dalam hati mereka. Awalnya, ketika mereka meninggalkan kedai, mereka berpikir untuk menantang Yang Xiaotian di kompetisi alkimia lainnya, tetapi sekarang, bahkan dengan 100 nyali, mereka tidak berani menantang Yang Xiaotian lagi. Setelah melancarkan 100 siklus Asura Force, Yang Xiaotian akhirnya pergi bersama Barefoot Elder Demon, Tian Zhengyi, dan 4 orang lainnya. Baru setelah Yang Xiaotian dan kelompoknya telah jauh tertinggal, orang-orang dari Kekaisaran Empat Negara berhasil mengumpulkan keberanian mereka dan bergegas ke sisi Guo Hong, menggali Guo Hong yang tidak dikenali lagi dari tumpukan batu. Melihat Guo Hong begitu hancur hingga ia tak lagi menyerupai manusia, mata rakyat Kekaisaran Empat Negara dipenuhi air mata. Yang mulia, kami telah mengecewakanmu. Tetua alam suci tahap awal berteriak ke surga. Putra mahkota kita sungguh hancur secara tragis. Beberapa saat kemudian, Yang Xiaotian tiba di istana Kekaisaran dan bertemu dengan King Xuan, Long Lan, dan ayah King Xuan, Long Ji. Mendengar Yang Xiaotian telah tiba, King Xuan bergegas keluar dari istana. Begitu melihat Yang Xiaotian dari kejauhan, dia melambaikan tangannya dan berseru dengan gembira, "Saudara Xiaotian." Long Lan melangkah maju, tersenyum pada Yang Xiaotian, "Dasar kecil, membuat keributan besar begitu kau sampai di ibu kota Kekaisaran." Berita tentang Yang Xiaotian yang mengalahkan Guo Hong hingga tak dapat dikenali lagi telah menyebar ke seluruh ibu kota Kekaisaran. Setelah itu, Long Lan memperkenalkan Yang Xiaotian kepada ayah King Xuan, Long Ji. "Saya merasa terhormat bertemu dengan Yang Mulia," kata Yang Xiaotian sambil membungkuk. Long Ji mengangguk dan tersenyum, "Aku sudah lama mendengar tentang kemasyhuranmu, Yang Surgawi. Melihatmu hari ini, sungguh, kau adalah pemuda yang heroik." Yang Xiaotian merasa agak malu dengan pujian itu. "Saudara Xiaotian, terima kasih," kata King Xuan sambil memegang tangan Yang Xiaotian dengan gembira. "Jelas,
Dia tahu bahwa saudaranya Xiao Tian telah mengetahui bahwa dia diganggu oleh Guo Hong dan datang untuk membalas dendam. Bagaimana lukamu? Tanya Yang Xiao Tian. King Xuan tersenyum manis saat mendengar perhatian Yang Xiao Tian padanya. Aku sudah lebih baik. Dia kemudian melambaikan tangan kecilnya agar Yang Xiao Tian melihatnya dan menambahkan, jika aku berlatih selama beberapa tahun lagi, Guo Hong pasti bukan tandinganku. Setelah itu, Long Lan dan yang lainnya mengantar Yang Xiao Tian ke aula utama, di mana jamuan makan telah disiapkan, dan mengundangnya untuk duduk. Long Ji tersenyum pada Yang Xiao Tian. King Xuan bilang daging panggang yang kamu masak benar-benar lezat. Lain kali, aku harus mencicipinya. Yang Xiao Tian terkekeh, King Xuan hanya bicara omong kosong, ini hanya acara barbecue biasa. King Xuan mengernyitkan hidungnya, aku tidak bicara omong kosong. Mereka semua tertawa bersama. Saat malam tiba, Yang Xiao Tian tinggal di istana yang diatur oleh Long Ji. Namun, Long Ji dan Long Lan mendapati diri mereka mendiskusikan kelompok berempat, termasuk Barefoot Elder Demon yang menemani Yang Xiao Tian. Bab 248, di penjara gunung selama 10 tahun. Keempat orang itu, apa penilaianmu? Long Ji merenung sambil bertanya. Long Lan merenung dan berkata, orang yang mengambil tindakan hari ini, dia seharusnya berada di tahap akhir alam suci tingkat ke-10, mengacu pada setan penatua bertelanjang kaki. Kemudian dia menambahkan, orang ini jelas bukan Long Hao atau Deng Hongqing. Akan tetapi, di antara seluruh sekte naga sejati, hanya Long Hao dan Deng Hongqing yang berada di atas tahap akhir alam suci tingkat ke-10. Long Ji tersenyum dan berkata, anak muda ini, dia sama sekali tidak sederhana. Tiba-tiba, dia menambahkan, apakah menurutmu dia benar-benar hanya memiliki jiwa bela diri tingkat 11? Long Lan terkejut. Maksudmu, jiwa bela diri Xiao Tian telah berevolusi ke level 12. Kedua roh bela diri kembarnya mampu berevolusi, mungkin mereka telah berevolusi ke level 12, Long Ji berspekulasi. Sementara Long Ji berspekulasi bahwa jiwa bela diri yang Xiao Tian mungkin telah berevolusi ke tingkat 12, semua pihak masih terguncang oleh kekalahan telak yang Xiao Tian atas putra mahkota 4 negara Guo Hong. Aula utama Sekte Langkah Langit kembali dipenuhi keheningan total. Wu Peng masih duduk di singgasana di aula besar, tempat para tetua Sekte Langkah Langit dan Master Sekte Langkah Langit Lin Yu duduk. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Wu Peng berkata dengan wajah yang sangat muram, suaranya mengandung kemarahan yang memuncak. Sudah setahun, mengapa Yang Xiao Tian masih hidup dan sehat? Setahun yang lalu, mereka telah membayar harga yang mahal untuk menyewa Raja Netherworld, pembunuh nomor 1. Namun setahun telah berlalu, dan Yang Xiao Tian masih segar dan bersemangat. Kini, mereka kembali membayar harga yang mahal untuk menyewa Barefoot Elder Demon untuk bertindak, namun Yang Xiao Tian masih menikmati hidup, menikmati makanan dan minuman terbaik. Yang Xiao Tian masih belum tersentuh. Berbagai tetua Sekte Langkah Langit dan Lin Yu, merasakan amukan Wu Peng yang menjulang tinggi, semuanya terdiam seperti jangkrik di musim dingin, tak seorang pun berani membuka mulut. Apakah kita masih belum berhasil menghubungi Raja Netherworld? Wu Peng bertanya dengan marah. Memikirkan Raja Netherworld menghilang tanpa jejak setelah mengambil harta berharga mereka, amarahnya pun meningkat. Belum, jawab leluhur roh surgawi Tang Hong sambil menggelengkan kepalanya. Sejak mengambil manik Netherworld setahun yang lalu, belum ada kabar tentangnya. Dia mengambil Netherworld Bed milikku tetapi tidak membunuh Yang Xiao Tian. Apakah Raja Netherworld benar-benar berpikir Sekte Sky Stepping milikku tidak akan berani membasminya? Seorang tetua berteriak dengan marah. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Raja Netherworld? Tang Hong merenung keras-keras. Tidak mungkin, kata tetua pemarah itu sambil menggelengkan kepalanya. Satu-satunya yang bisa membunuh Raja Netherworld adalah Yang Zengqing dan leluhur Long, tetapi orang-orang kita mengatakan bahwa mereka tidak pernah meninggalkan tempat terlarang Sekte Dewa Naga Sejati. Lagi pula, jika Yang Zengqing atau leluhur Long mengambil tindakan, keributannya pasti akan sangat besar, tidak mungkin tidak ada gangguan. Ini juga merupakan masalah yang membingungkan bagi Wu Peng. Mungkinkah ada Master Alam Roh Surgawi lain bersama Yang Xiao Tian? Master Sekte Sky Stepping Lin Yu tiba-tiba menyarankan. Mendengar ini, Wu Peng langsung berkata, tidak mungkin. Kita bisa menghitung dengan jari jumlah Master Alam Roh Surgawi di Kekaisaran Naga Surgawi. Master Alam Roh Surgawi adalah yang terpenting, apakah menurutmu mereka akan melayani leluhur bela diri seperti Yang Xiao Tian? Keheningan meliputi kerumunan. Selidiki,
Cari tahu siapa keempat master bertopeng hantu bersama Yang Xiaotian itu, mata Wu Peng berkedip. Ya, leluhur, Lin Yu segera menjawab dengan hormat. Sementara itu, Sekte Naga Sejati juga gempar. Penatua Deng Hongqing berkata dengan marah, Guo Hong adalah putra mahkota Kekaisaran Empat Negara, dan di antara semua pangeran, dialah yang paling dicintai oleh Kaisar Agung Empat Negara. Sekarang setelah Yang Xiaotian bertindak begitu berani terhadap putra mahkota Empat Negara, bukankah ini mengundang masalah bagi Sekte Dewa Naga Sejati kita? Long Hao juga berkata, Kekaisaran Empat Negara telah mengirim utusan ke sini, menuntut agar kita memberi mereka penjelasan. Kemudian dia melirik Hunan dan menambahkan, Kekaisaran Empat Negara ingin kita melumpuhkan kultivasi Yang Xiaotian dan menyerahkannya untuk dibawa kembali ke Kekaisaran Empat Negara. Hunan melirik Deng Hongqing dan Long Hao, apakah kedua leluhur roh surgawi itu menyarankan agar kita melumpuhkan kultivasi Yang Xiaotian lalu menyerahkannya untuk dibawa kembali ke Kekaisaran Empat Negara? Ekspresi Deng Hongqing tampak canggung saat dia berkata, itu juga bukan maksudku. Namun, sebagai anak dewa dari Sekte Dewa Naga Sejati, Yang Xiaotian telah secara brutal memukul putra mahkota Empat Negara dan membawa masalah bagi Sekte Dewa Naga Sejati kita. Kita memang harus menghukumnya sampai batas tertentu, dengan memenjarakannya di penjara gunung selama 10 tahun. Sekte Naga Sejati memiliki gunung penjara yang secara khusus digunakan untuk menahan para pengikut sekte yang telah melakukan pelanggaran. Akan tetapi, hanya pengikut sekte yang telah melakukan kesalahan serius yang dikurung di gunung penjara. Di dalam gunung penjara, dengan bukit-bukitnya yang tandus dan perairan yang berbahaya, tanpa energi spiritual dan penuh dengan makhluk-makhluk beracun, para pengikut Sekte Naga Sejati menjadi pucat saat mendengarnya. Suatu ketika, salah seorang murid inti Sekte Naga Sejati yang dikurung di gunung penjara selama 10 tahun menjadi gila dan gila. Sekarang, Deng Hongqing mengusulkan untuk memenjarakan Yang Xiaotian di penjara gunung selama 10 tahun. Hunan memandang ke arah Long Hao, yang tetap diam. Para leluhur roh surgawi lainnya juga terdiam. Namun, istri dari Master Sekte, Liu Ping, angkat bicara, saya juga percaya bahwa kita perlu mengendalikan Yang Xiaotian dengan lebih ketat. Kita tidak bisa membiarkannya terus bertindak gegabah. Selain itu, mengurungnya di penjara gunung mungkin baik untuk mengendalikan wataknya. Mendengar Liu Ping berbicara tentang mengurung Yang Xiaotian di gunung penjara sebagai hal yang baik baginya, wajah Hunan menjadi gelap dan dia menatapnya, berkata, Yang Xiaotian dan Guo Hong sedang terlibat dalam pertandingan tanding biasa. Guo Hong tidak memiliki keterampilan dan kalah dari Xiaotian. Sungguh menggelikan bahwa utusan itu bahkan berani menuntut Sekte Dewa Naga Sejati kita. Dia melanjutkan, Kekaisaran Empat Negara selalu memusuhi Kekaisaran Naga Surgawi kita, dan kemenangan besar Yang Xiaotian atas putra mahkota Empat Negara membawa kehormatan bagi Kekaisaran Naga Surgawi kita dan Sekte Naga Sejati. Yang Xiaotian tidak hanya tidak bersalah, tetapi dia juga telah memberikan kontribusi yang besar. Kemudian dia memerintahkan para tetua, usir utusan dari Kekaisaran Empat Negara itu. Yang Xiaotian tinggal di Istana Kekaisaran selama beberapa hari sebelum kembali ke Sekte Dewa Naga Sejati. Dia tidak mungkin tinggal di Istana Kekaisaran selamanya. Terlebih lagi, dia belum mulai memahami jalan pedang dari Sekte Dewa Naga Sejati. Sekembalinya, dia berencana untuk benar-benar menantang jalan pedang untuk melihat apakah dia bisa menggunakan kekuatan prasasti pedang untuk memadatkan niat pedangnya sendiri. Bagi para kultivator pedang, hanya dengan memadatkan niat pedang mereka sendiri mereka dapat dianggap sebagai pendekar pedang sejati. Ketika Yang Xiaotian kembali ke Sekte Dewa Naga Sejati, King Xuan sangat enggan berpisah dengannya dan menemaninya keluar dari ibu kota kekaisaran, bertahan lama sebelum dia bisa pergi. Tepat saat Yang Xiaotian kembali ke Sekte Dewa Naga Sejati, Guo Hong dan para ahli dari Kekaisaran Empat Negara juga memulai perjalanan kembali mereka ke Kekaisaran Empat Negara. Dengan perawatan 24 jam oleh para ahli dari Kekaisaran Empat Negara, luka-luka Guo Hong agak membaik, tetapi saat berjalan, ia masih membungkuk, memegangi perutnya, tidak dapat berdiri tegak. Sambil membungkuk, Guo Hong berteriak dengan marah, Yang Xiaotian, begitu aku kembali, aku bersumpah untuk memimpin pasukan untuk memusnahkanmu dan menghancurkan Sekte Naga Sejati. Tetapi saat dia bicara, perutnya kejang hebat. Kapan tuanku akan kembali? Guo Hong bertanya kepada bawahannya. Guru yang dimaksudnya tak lain adalah Santo Pedang Naga Terbang. Penguasa naga terbang akan kembali dari Gunung Binatang Suci dalam waktu setengah tahun, jawab tetua alam suci dengan tergesa-gesa. Setengah tahun. Guo Hong menggertakkan giginya,
Yang Xiaotian, aku akan membiarkanmu hidup setengah tahun lagi. Setelah itu, aku akan meninju perutmu 1000 kali. Aku akan menghancurkanmu hingga berkeping-keping, menjadi abu. Bab 249 Memahami Jalan Pedang. Petik 2. Yang Xiaotian kembali ke Sekte Dewa Naga Sejati. Kembali di puncak penembus langit, adik perempuannya, Yang Linger, tak henti-hentinya berceloteh, menanyakan tentang kejadian saat Guo Hong terhempas dan bagaimana keadaan perut Guo Hong sekarang. Yang Xiaotian berkeringat, bertanya-tanya mengapa dia begitu peduli dengan perut orang lain, tetapi tetap tersenyum dan berkata, Guo Hong itu, selama beberapa bulan ke depan, mungkin harus berjalan dengan punggung bungkuk. Mata Yang Linger melengkung membentuk bulan sabit karena tertawa, kau tidak tahu, setelah kau memukul perut Guo Hong 100 kali, berita itu menyebar dan para pengikut Sekte Dewa Naga Sejati merasa sangat lega. Banyak yang bahkan mengadakan pesta perayaan besar. Setelah memasuki Kekaisaran Naga Surgawi, Guo Hong berteriak-teriak untuk menantang semua leluhur bela diri Kekaisaran Naga Surgawi sendirian, kesombongannya mengilhami kebencian di antara para pengikut seluruh Kekaisaran. Kini setelah Yang Xiaotian menghajar Guo Hong dan berita itu tersebar, bukan hanya para pengikut Sekte Naga Sejati saja yang bersorak, tetapi para pengikut dari semua sekte di Kekaisaran Naga Suci juga ikut bergembira. Yang Xiaotian tersenyum mendengar berita ini. Namun, kakak, sebelum kau kembali, seorang utusan dari Kekaisaran Empat Negara telah dikirim ke sini. Utusan dari Kekaisaran itu meminta Sekte Dewa Naga Sejati untuk melumpuhkan kultivasimu dan kemudian menyerahkanmu kepada mereka untuk dibawa kembali ke Kekaisaran Empat Negara, kata Yang Linger dengan marah. Yang menyebalkan adalah Deng Hongqing, Long Hao, dan Liu Ping semuanya mengira kamu adalah pembuat onar bagi Sekte Dewa Naga Sejati, dan mengatakan mereka akan memenjarakanmu di penjara gunung selama 10 tahun sebagai hukuman. Linger melanjutkan dengan marah, Liu Ping bahkan mengatakan bahwa memenjarakanmu di penjara gunung adalah untuk menenangkan pikiranmu, dengan alasan itu akan baik untukmu. Oh, jawab Yang Xiaotian tanpa ekspresi. Deng Hongqing lah yang pertama kali mengusulkannya, untuk mengurungmu di penjara gunung selama 10 tahun. Liu Ping setuju, dan meskipun Long Hao tidak berbicara, dia juga tidak keberatan, kata Yang Linger. Yang Xiaotian mengangguk, baiklah, aku mengerti. Kemudian dia tersenyum dan berkata, aku membawa banyak sekali manisan untukmu dari ibu kota Kekaisaran. Dengan itu, ia mengeluarkan cincin luar angkasa. Begitu dibuka, isinya penuh dengan segala macam permen lezat, yang mengundang sorak-sorai dari Yang Linger. Senja, Yang Xiaotian berdiri melawan angin di atas prasasti penembus surga yang tinggi, menatap ke arah ujung langit malam. Di ujung langit malam terbentang arah jalan pedang. Kali ini, dia tidak ditemani oleh Barefoot Elder Demon, Tian Zhengyi, Tousan Snakes Sword Master, dan Blood Prison Blademan. Keempat orang ini masing-masing memiliki kekuatan besar di bawah mereka. Dia telah memerintahkan mereka untuk menggunakan semua kekuatan mereka untuk membantunya menemukan air guntur kesengsaraan surgawi, api surgawi, dan besi halus bawaan. Dengan pengaruh mereka, mungkin mereka memang dapat menemukan berita tentang air guntur kesengsaraan surgawi, api surgawi, dan besi halus bawaan. Namun, memikirkan Deng Hongqing, Long Hao, dan Liu Ping, mata Yang Xiaotian menjadi dingin. Kegelapan malam semakin pekat. Yang Xiaotian duduk bersila di atas ranjang giok dingin di istananya, berlatih seni naga primordial. Sekarang, dia telah membangkitkan hampir 7.000 kekuatan naga sejati. Dia perlu berusaha keras untuk membangkitkan 10.000 kekuatan naga sejati. Begitu dia membangkitkan 10.000 kekuatan naga sejati, dia tidak hanya akan menumbuhkan sayap naga di punggungnya, tubuh tiran naga sejatinya juga akan berevolusi menjadi tubuh Kekaisaran Naga Sejati. Dengan begitu, pertahanan tubuh naga sejatinya akan semakin kuat. Pada saat Yang Xiaotian menyelesaikan kultivasinya, langit sudah cerah. Setelah menikmati kue kering yang disiapkan ibunya, Yang Xiaotian pergi bersama saudara perempuannya Yang Linger ke Jalan Pedang. Setelah bergabung dengan Sekte Dewa Naga Sejati selama lebih dari setahun, ini adalah kunjungan pertama Yang Xiaotian ke jalur pedang. Banyak pengikut Sekte Naga Sejati berkumpul di depan jalur pedang, termasuk pengikut Sekte Dalam, pengikut inti, dan bahkan pengikut penerus surgawi. Salam kepada Putra Dewa. Banyak murid Sekte Naga Sejati bergegas membungkuk memberi hormat saat Yang Xiaotian tiba. Petik 2. Hu Yue, Yu Yi, Zhu Miao Miao, Fang Shaoqiang, Huang Xin, Wang Yao, dan beberapa lainnya semuanya hadir. Saat melihat Yang Xiaotian, Hu Yue mendengus dingin,
dan begitu pula Yu Yi dan yang lainnya, tak seorang pun menunjukkan ekspresi senang. Yang Xiaotian mengabaikan Hu Yue dan yang lainnya, langsung melanjutkan ke awal jalur pedang. Di awal jalur pedang, berdiri prasasti pedang setinggi 10 meter. Pada prasasti tersebut tidak terdapat teknik pedang, hanya karakter raksasa dan kuno untuk pedang. Karakter ini telah ditulis melalui udara menggunakan pedang Qi, hanya saja tidak ada yang tahu siapa yang menuliskannya. Melihat Yang Xiaotian berdiri di depan prasasti pedang pertama, Hu Yue angkat bicara, Yang Xiaotian, tidak ada yang luar biasa tentangmu yang memadatkan 6 hati pedang terkuat. Adik muda Yu Yi juga telah memadatkan 6 hati pedang terkuat. Lagi pula, saudara muda Yu Yi sudah memahami 8 prasasti pedang. Saudara muda Yu Yi pasti akan menjadi jenius pedang Dao pertama di Sekte Naga Sejati Surgawi kita yang mencapai akhir jalur pedang. Mendengarkan kata-kata Hu Yue yang penuh kebencian dan provokatif, Yang Xiaotian menatap Yu Yi dengan tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, begitukah? Melihat wajah Yang Xiaotian yang acuh tak acuh, sama sekali tidak menghiraukannya, wajah Yu Yi menjadi gelap saat dia berkata dengan marah, Yang Xiaotian, sama sepertiku, kamu hanya memadatkan 6 hati pedang terkuat. Dalam hal pedang Dao, aku mungkin tidak akan kalah darimu. Mendengar Yu Yi mengatakan bahwa dia telah memadatkan 6 hati pedang terkuat seperti dirinya, Yang Xiaotian berkata dengan acuh tak acuh, aku punya ramuan surgawi. Yu Yi tersedak, wajahnya memerah. Suasana hening di mana-mana. Setelah beberapa lama, Hu Yue berbicara lagi, Yang Xiaotian, apakah kamu berani bersaing dengan saudara muda Yu Yi untuk melihat siapa yang dapat memahami 10 prasasti pedang pertama paling cepat? Murid-murid Sekte Naga Sejati yang hadir semuanya memandang Hu Yue dengan ekspresi aneh. Yu Yi telah memahami 8 prasasti pedang, dan Yang Xiaotian bahkan belum memulai yang pertama. Mengusulkan kontes semacam itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Hu Yue. Itu benar-benar tak tahu malu. Mendengar ini, Yang Linger tidak dapat menahan diri dan berkata, Hu Yue, saudaraku bahkan belum mulai memahami prasasti pedang pertama, dan Yu Yi telah memahami yang ke-8. Hanya orang yang tidak tahu malu sepertimu yang dapat melakukan kontes seperti itu. Namun Hu Yue hanya mencibir, apa, kau takut? Kemudian dia menambahkan, takut. Kalau begitu kau tidak seharusnya menyebut dirimu sebagai putra dewa. Karena, kau sama sekali tidak memenuhi syarat. Yang Xiaotian berkata dengan tenang, bukan urusanmu untuk memutuskan apakah aku memenuhi syarat atau tidak. Pandangannya melewati prasasti pedang di sepanjang jalan pedang, dan berhenti di prasasti ke-10, namun, bagaimana jika kamu kalah? Yu Yi melangkah maju, dengan pedang Qi berputar di sekujur tubuhnya, jika aku kalah, aku tidak akan pernah menggunakan pedang lagi. Jika aku menggunakan pedang, kau bisa mematahkan tanganku. Bagi seorang jenius Dao pedang, hidup tanpa menggunakan pedang akan menjadi nasib yang lebih buruk daripada kematian. Hu Yue juga melangkah maju, bersumpah dengan sungguh-sungguh, jika saudara muda Yu Yi kalah, aku juga tidak akan pernah menggunakan pedang lagi, dan aku juga tidak akan berlatih ilmu pedang. Kalau tidak, kau bisa mematahkan tanganku. Bagus, kata Yang Xiaotian, jika aku kalah, aku juga tidak akan pernah menggunakan pedang lagi, dan akan meminta ketua sekte untuk mencabut statusku sebagai putra dewa. Mendengar Yang Xiaotian menyetujui kontes tersebut, wajah Yang Linger berubah dan dia hampir berteriak khawatir, kakak. Kamu. Mengingat kecepatan pemahaman Yu Yi, akan memakan waktu paling lama setengah tahun untuk memahami prasasti pedang ke-10 secara penuh. Sekalipun Yang Xiaotian memiliki bakat luar biasa dalam ilmu pedang, akan mustahil baginya untuk memahami prasasti pedang pertama hingga ke-10 dalam waktu setengah tahun. Di masa lalu, leluhur pendiri Sekte Naga Sejati membutuhkan waktu 1,5 tahun untuk maju dari prasasti pedang pertama hingga ke-10. Bahkan gurunya, Hunan, yang dikenal sebagai ahli pedang Dao paling berbakat di Sekte Naga Sejati dalam 1 milenium, membutuhkan waktu lebih dari 2 tahun untuk memahami 10 prasasti pedang pertama. Bab 250, sudah mencapai prasasti pedang ke-17. Para pengikut Sekte Naga Sejati menggelengkan kepala ketika melihat Yang Xiaotian menyetujui kontes tersebut. Yang Xiaotian telah memadatkan 6 hati pedang 9 warna, dan bakatnya dalam pedang Dao memang tak tertandingi oleh langit, tetapi semua orang mengira mustahil baginya untuk memahami sepenuhnya 10 prasasti pedang pertama dalam waktu setengah tahun. Tidak seorang pun optimis tentang Yang Xiaotian. Jika Divine yang kalah, bukankah dia tidak akan bisa menggunakan pedang di masa depan? Seorang murid inti berkata dengan khawatir,
Divine yang memiliki potensi seperti Dewa Pedang, jika dia tidak bisa menggunakan pedang, bagaimana dia bisa menjadi Dewa Pedang? Banyak pengikut Sekte Naga Sejati juga memikirkan masalah ini dan menunjukkan ekspresi khawatir. Yang Xiaotian awalnya memiliki potensi untuk menjadi Dewa Pedang, tetapi karena taruhan ini, dia mungkin akan menyia-nyiakan kesempatan untuk menjadi Dewa Pedang di masa depan, yang sangat disayangkan. Zhu Miao Miao, Fang Shaoqiang, Huang Xin, dan Wang Yao melihat Yang Xiaotian diprovokasi oleh Hu Yue dan benar-benar menerima tantangannya, mereka semua diam-diam sangat gembira. Jika dia tidak bisa menggunakan pedang di masa depan, maka bakat Yang Xiaotian dalam ilmu pedang Dao bisa dikatakan sia-sia. Melihat adiknya yang Linger begitu cemas hingga hampir menangis, Yang Xiaotian menghiburnya, "Jangan khawatir, aku akan menang." Hu Yue mendengar Yang Xiaotian mengatakan dia akan menang dan tertawa mengejek. Sebenarnya perangkap ini telah mereka pasang sejak lama. Ibunya telah meramalkan bahwa Yang Xiaotian pasti akan memahami prasasti pedang di jalur pedang setelah kembali dari ibu kota kekaisaran. Yang Xiaotian, ayo kita mulai. Yu Yi tidak membuang-buang kata. 8 bayangan prasasti muncul di belakangnya, lalu dengan satu langkah, dia berjalan tanpa cedera melewati prasasti pedang pertama, lalu prasasti pedang kedua. Dan berlanjut hingga prasasti pedang ke-8. Hanya mereka yang telah memahami prasasti pedang tidak akan diserang oleh kekuatan prasasti jalan pedang. Jika tidak, saat seseorang melangkah ke jalur pedang, ia akan dibombardir oleh kekuatan prasasti dan tidak dapat maju. Yu Yi langsung menuju prasasti pedang ke-9 dan mulai memahaminya, menyebabkan semua orang melihat ke arah Yang Xiaotian. Semua orang ingin melihat bagaimana Yang Xiaotian memahami prasasti pedang pertama. Saudara murid Yu Yi hanya butuh 3 hari untuk memahami prasasti pedang pertama, berapa hari lagi yang dibutuhkan oleh Yang Surgawi? Kata salah seorang murid inti. Sulit untuk dikatakan, ratusan tahun yang lalu ada seorang murid yang memiliki bakat besar dalam pedang Dao, bakatnya tidak kalah dari saudara murid Yu Yi, tetapi dia membutuhkan waktu 5 hari penuh untuk memahami prasasti pedang pertama, kata murid inti lainnya sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun bakat pedang Dao Yang Xiaotian lebih baik dari Yu Yi, waktu yang dibutuhkannya untuk memahami prasasti pedang pertama mungkin bisa lebih lama. Di bawah tatapan semua orang, Yang Xiaotian bersinar dengan cahaya keemasan, dan ramuan surgawi terbang keluar dari tubuhnya. Ketika ramuan suci muncul, meskipun Yang Xiaotian menekan kekuatannya dengan seluruh kekuatannya, pada saat kemunculannya, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan murid-murid di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap dan mundur dengan waspada. Ketika cahaya ramuan suci bersemi, semua murid melihat pola yang menyerupai pedang muncul di permukaan jalan pedang. Terlebih lagi, semua prasasti pedang mulai berkibar dengan cahaya pedang yang cemerlang. Cahaya pedang ini terjalin dengan pola di jalan dan membentuk diagram pedang misterius di udara di atas jalur pedang. Para murid tercengang. Apa yang terjadi? Selama jutaan tahun, jalan pedang selalu berada di sana dengan tenang, tidak pernah terdengar kalau jalan itu bereaksi terhadap seseorang yang memahami prasasti tersebut. Dan sekarang, pola menyerupai pedang telah muncul. Apa yang terjadi? Bahkan Hu Yue pun tercengang. Yang Linger yang sebelumnya tertekan juga tampak terkejut, tidak pernah membayangkan ramuan suci milik saudaranya dapat menyebabkan perubahan besar dalam jalur pedang. Pandangan Yang Xiaotian tertuju pada prasasti pedang pertama. Di matanya, karakter pedang di prasasti itu mulai berubah-ubah tanpa henti. Semua orang melihat bahwa di belakang Yang Xiaotian, ki pedang menyatu, dan bayangan prasasti pedang benar-benar muncul. Ini tidak mungkin, teriak Hu Yue, Fang Shaoqiang, dan yang lainnya dengan tidak percaya. Membentuk bayangan prasasti pedang berarti dia telah memahami sepenuhnya prasasti itu. Namun Yang Xiaotian baru saja mulai memahami prasasti pedang pertama, dan saat itu bahkan belum lewat 10 tarikan napas. Dalam waktu kurang dari 10 napas, dia telah sepenuhnya memahami prasasti pedang pertama. Semua murid dan Yang Linger tercengang. Apa sebenarnya yang terjadi? Sekalipun bakat pedang Dao kakaknya lebih tinggi dari Yu Yi, bagaimana dia bisa memahami prasasti pedang pertama secepat itu? Mungkinkah karena kekuatan ramuan suci? Yang Xiaotian melewati prasasti pedang pertama dan datang ke prasasti pedang kedua, mulai memahaminya. Dia pasti hanya beruntung, aku tidak percaya dia bisa memahami prasasti pedang kedua secepat itu. Hu Yue agak histeris. Namun, pada saat itu, tiba-tiba ki pedang melonjak di belakang Yang Xiaotian dan bayangan prasasti pedang kedua pun mengembun.
Melihat bayangan prasasti pedang kedua di belakang Yang Xiaotian, wajah Hu Yue menjadi pucat. Yang Xiaotian melanjutkan ke prasasti pedang ketiga. Lalu, keempat, kelima, keenam. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian tiba di hari ke-9. Di sini dia mendalami jalur pedang. Yu Yi berada di depan prasasti pedang ke-9, memahaminya, ketika ia melihat jimat pedang muncul di permukaan jalan pedang. Melihat pemandangan aneh ini, ia tak dapat menahan diri untuk tidak teralihkan perhatiannya. Ketika dia sadar kembali, dia tiba-tiba melihat seseorang berjalan dari belakang. Dia memfokuskan matanya, dan seolah-olah dia telah melihat hantu, Yang Xiaotian. Setelah itu, dia melihat 8 bayangan prasasti pedang berkumpul di belakang Yang Xiaotian. Bibir Yu Yi bergetar, bicaranya tidak jelas, 8 prasasti pedang. Bagaimana ini mungkin? Dia ingat bahwa dia baru saja memasuki jalur pedang beberapa waktu yang lalu. Dan Yang Xiaotian jelas belum pernah menapaki jalur pedang sebelumnya. Namun kemudian dia melihat bahwa dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas setelah tiba di prasasti pedang ke-9, ki pedang kembali mengembun di belakang Yang Xiaotian, dan prasasti pedang ke-9 pun muncul. Yang Xiaotian terus berjalan menuju prasasti pedang ke-10. Melihat Yang Xiaotian terus berjalan menuju prasasti pedang ke-10, Yu Yi tercengang, sama sekali lupa mengapa bunga itu berwarna begitu merah. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian telah memahami prasasti pedang ke-10, namun ia tidak berhenti di situ, ia melanjutkan ke yang ke-11. Kapanpun Yang Xiaotian memahami prasasti pedang, cahaya dari prasasti itu akan muncul di langit di atas jalur pedang. Yang ke-11 sekarang, mereka yang berada di luar jalur pedang berkomentar, melihat cahaya prasasti pedang muncul jauh di dalam jalur pedang, wajah mereka sangat terkejut. Berapa banyak waktu yang telah dia gunakan? Sepertinya, kurang dari 1/4 jam. Hu Yue menatap cahaya prasasti pedang yang bersinar di langit di atas jalan pedang, wajahnya pucat pasi. Tangannya yang memegang pedang bergetar tak terkendali. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian telah memahami prasasti pedang ke-11, lalu ke-12, ke-13. Melihat Yang Xiaotian selangkah demi selangkah bergerak menuju ujung jalur pedang, semua orang yang hadir tercengang. Dia tidak akan berhasil mencapai akhir jalur pedang, kan? Seorang murid inti bergumam tak percaya. Cepat, laporkan pada ketua sekte. Seorang murid inti tiba-tiba tersadar dan berseru dengan penuh semangat. Dengan kecepatan Yang Xiaotian saat ini, tidak akan lama sebelum ia mencapai akhir jalur pedang. Jika Yang Xiaotian benar-benar berhasil mencapai akhir jalur pedang, itu akan menjadi peristiwa yang sangat mengejutkan bagi Sekte Naga Sejati Surgawi. Saat itu, Hunan sedang berlatih satu set pedang kupu-kupu bebek Mandarin bersama istrinya Liu Ping, saling bertukar pandang penuh kasih sayang ketika seorang pengurus datang berlari dengan panik. Master Sekte, sesuatu yang buruk telah terjadi, hari ini, Yang Surgawi telah mulai memahami jalur pedang. Mendengar ini, Hunan menatap kepala pelayan dengan jengkel. Apakah perlu melaporkan hal seperti itu kepadanya? Dia telah memahami prasasti pedang ke-17. Sang pengurus terkesiap. Tangan Hunan bergetar, dan pedang bebek Mandarin hampir menembus dada besar Liu Ping.